Koki legendaris. Episode 5. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Bos, keren banget. Di sini tertulis nasi goreng 188. Apa ini berlapis emas? Sial, seumur hidupku aku belum pernah melihat nasi goreng telur yang harganya hampir $200. Aku salah. Seharusnya aku tidak meragukan bos. Rekan kerja yang awalnya agak tidak puas langsung terkesan dengan daftar harga Yuan Ming Shop. Bagaimana mungkin aku tidak terkesan? Sial, harganya segitu. Entahlah rasanya enak atau tidak, tapi aku tahu bosku benar-benar menghabiskan banyak uang untuk itu. Saking mahalnya, melihatnya saja hatiku sakit, kata MAW kepada rekannya. Ya, masuk akal. Bos memang murah hati. Paket nasi gorengnya 288. Rekan kerja wanita yang tegas dan serius itu juga setuju. Kemarilah dan pesan. Kenapa kalian mengeluh? Wu Anlu biasanya terlihat sangat serius. Begitu dia berbicara, beberapa orang berhenti berbicara dan maju untuk duduk. Bos, apakah Anda pernah makan makanan di sini? MAW bertanya dengan sedikit malu. Kenapa? Kamu takut bosmu akan menipumu? Ia lalu menatap orang-orang yang ragu dan berkata, jangan khawatir, kemampuan memasak Bos Yuan memang luar biasa. Asal jangan sampai lidahmu tertelan nanti. Bos Yuan, satu set nasi goreng telur untuk setiap orang. Wu Anlu tahu bahwa restoran Yuan Ming hanya punya 2 menu. Jadi dia bahkan tidak melihat menu di belakang. Dia langsung memesan yang paling mahal untuk setiap orang dan mengeluarkan dompetnya untuk membayar. Dia masih punya uang hampir 2.000 yuan. Para karyawan bahkan semakin takut untuk berbicara setelah melihat menu. Di restoran kecil seperti ini, satu set nasi goreng harganya hampir 2.000 yuan per orang. Siapa yang akan percaya jika mereka menceritakannya kepada orang lain? Karena bos sudah bersikeras dan sudah memesan. Sebagai bawahan, tentu saja mereka hanya perlu mendengarkan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Yuan Ming menerima uang itu dan langsung pergi memasak nasi goreng tanpa mengingatkan siapapun bahwa ada menu baru. Yuan Ming tidak perlu khawatir tentang bisnis lagi. Dengan material dan keterampilan seperti itu, tidak perlu khawatir tentang bisnis. Beberapa orang duduk di kursi tinggi dengan gugup. Bahkan MAW yang paling bersemangat pun tampak lesu. Kalian kenapa? Wu Anlu mengajak orang-orang keluar untuk merayakan. Jadi dia harus bertanya tentang perilaku mereka. Tidak apa-apa. MAW, yang ingin bicara, dipelototi oleh rekan wanitanya yang serius, jadi dia menahan diri dan hanya berkata dengan acuh tak acuh bahwa semuanya baik-baik saja. Wu Anlu memiliki IQ dan EQ yang tinggi untuk menjadi kepala departemen penjualan. Jadi ia langsung menduga bahwa pria itu mungkin merasa tidak sepadan setelah melihat daftar harganya. Itulah sebabnya ia bersikap seperti ini. Ia tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Kalian akan tahu hal semacam ini setelah memakannya. Awalnya saya juga bereaksi serupa. Saya hampir menunjuk Yuan Ming dan bilang dia menjalankan pasar gelap. Siapa yang berani jual nasi goreng semahal itu? Wu Anlu dan teman-temannya tidak tahu ada hidangan baru. Tetapi Wu Hai dan teman-temannya yang datang lebih awal tahu ada hidangan baru lainnya dan telah menunggu untuk menanyakannya. Bagi Yuan Ming, 6 porsi nasi goreng sama saja dengan 1 porsi. 1 porsi digoreng dalam panci yang sama, dan 6 porsi juga digoreng dalam panci yang sama. Yuan Ming membaginya secara akurat menjadi 6 porsi. Menyajikannya di atas piring, meletakkannya di atas nampan, dan menyajikannya dalam 2 porsi. Set nasi gorengmu, kata Yuan Ming setelah meletakkannya. Melihat paket nasi goreng telur, MAW dan yang lainnya semakin tertekan, dan mereka semua mengeluh dalam hati. Ini cuma nasi goreng telur biasa, berani-beraninya mereka menyebutnya paket. Restoran mana yang tidak memberikan kimchi ini secara gratis? Namun, melihat bos mereka sudah mulai makan, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa pasrah dan mengambil sendok untuk mulai makan. Termasuk MAW yang tidak suka nasi goreng. Di sisi lain, Bos Yuan, saya sudah punya gambaran umum tentang mie kuah bening baru Anda. Tapi apa arti piring spesial nomor 1 dan 2 itu? Melihat Yuan Ming sudah selesai bekerja, Wu Hai tak sabar untuk mulai bertanya. Ketika Yuan Ming melihat mereka bertiga menatapnya dengan penuh semangat, ia tiba-tiba merasa merinding. Tatapan mata orang-orang ini terlalu aneh. Dia mundur selangkah dengan tenang lalu berkata dengan nada alami, kamu akan tahu setelah kamu mengkliknya. Tapi kamu tidak menulis apapun di sana. Bagaimana aku bisa memesannya? Tanya Wu Hai dengan enggan. Ngomong-ngomong, Wu Hai biasanya pemarah. Dia sering mogok kerja dan membuat manajernya kesal setengah mati. Tapi dia kehilangan kesabarannya sejak bertemu Yuan Ming. Yuan Ming lah yang menyadari kelemahannya, yaitu sangat pemilih soal makanan. Dia sangat pemilih sehingga dia akan melempar piring jika tidak puas dengan makanannya, bahkan sedikit saja, sehingga dia mengalami masalah perut yang sangat serius. Namun, setelah makan di sini bersama Yuan Ming, dia tidak lagi merasa tidak puas. Keahlian memasak Yuan Ming begitu hebat sehingga Wu Hai tidak dapat menemukan kesalahan apapun, bahkan jika dia mencoba.
Yang paling menakjubkan adalah ia tidak pernah mengalami masalah perut lagi bahkan setelah makan nasi goreng berminyak. Kini Wu Hai tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mendapatkan apapun dari Yuan Ming. Jadi ia ingin mencoba meskipun selalu gagal. Yuan Ming tentu saja tidak memahami psikologi rumit Wu Hai dan berkata dengan tenang, apapun yang kamu inginkan. Yuan Ming tentu saja tidak memahami pikiran rumit Wu Hai, dan berkata dengan tenang, terserah apa katamu. Bos Yuan, setidaknya kau harus memberitahuku apa itu, kan? Tanya Wu Hai tanpa menyerah. Nanti kamu tahu setelah pesan. Kita makan malam apa hari ini? Yuan Ming masih diam saja, lalu bertanya hal lain. Bos Yuan, Anda seharusnya bersikap baik. Begini, cakram ini tidak murah. Katakan saja apa isinya. Setidaknya beritahu kami ukurannya. Pria yang duduk di sebelah Wu Hai menyela. Daftar harga cakram khusus, 22, 108 piring. Plat khusus 13, 108 plat. Ukurannya sama dengan sepiring acar lobak. Yuan Ming memikirkannya dan langsung mengatakannya. Karena harganya sama, mengapa barang-barang tersebut diberi label dengan nomor seri yang berbeda? Apakah barang-barang dengan nomor seri yang lebih lama rasanya lebih enak? Itu untuk mewakili rasa yang berbeda-beda, dan tidak ada urutan peringkat tertentu. Yuan Ming terlalu malas menjelaskan apa saja benda-benda itu, dan ia tidak mau bicara lebih banyak. Bos Yuan sungguh hebat. Pria yang baru saja menyela mengacungkan jempol kepada Yuan Ming, menunjukkan bahwa ia sepenuhnya yakin. Piring sekecil itu, belum lagi isinya, harganya lebih dari 100 yuan. Uangnya tidak datang dari angin, jadi ia memutuskan untuk melupakannya. Beri aku semangkuk mie kuah bening. Para pria itu memesan mie yang baru dimasak. Terima kasih 268. Yuan Ming mengangguk. Hati bos Yuan masih sejahat dulu. Jadi untuk piring seukuran ini, apakah yang ini lebih besar? Tanya Wu Hai cemas. Makan atau tidak makan selalu menjadi pertanyaan besar. Setelah membandingkannya dengan cermat dalam benaknya, Yuan Ming berkata, itu kurang dalam perbandingan. Aku sudah memutuskan. Aku mau semangkuk mie kuah bening dan piring spesial nomor 13. Nanti aku pesan yang lain. Wu Hai dengan tegas memilih sesuatu yang bisa mengenyangkannya, ditambah sepiring makanan. Rasa ingin tahu memang sifat manusia, dan Wu Hai tidak kekurangan uang. Oke, tunggu sebentar. Yuan Ming kembali ke dapur dan bersiap memasak mie. Ma Wei merasa pandangan dunianya perlu dibangun kembali. Hidangan yang begitu lezat ternyata adalah nasi goreng telur, padahal sebelumnya saya tidak begitu suka nasi goreng telur. Di sisi lain, Wu Anlu makan dengan serius dan khusyuk, sambil berpikir, makanlah lebih pelan lagi. Lagi pula, satu orang hanya bisa makan satu porsi. Ma Wei menoleh dengan susah payah dan berhenti menatap nasi gorengnya. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya dan mendapati mereka semua tampak tak berdaya, dengan ekspresi yang tak biasa di wajah mereka. Orang Tionghoa memiliki budaya meja makan di mana mereka suka mengobrol sambil makan, dan hampir semua orang tidak terkecuali. Pada jamuan makan malam yang meriah seperti ini, orang-orang biasanya hanya minum dan mengobrol di meja. Namun kali ini, tak seorang pun berbicara. Selain percakapan Yuan Ming dan Wu Hai, satu-satunya suara di restoran hanyalah suara kunyahan makanan dan seruan enak yang tak disadari. Bos, kamu kejam sekali. Setelah makan nasi goreng telur ini, bagaimana aku bisa memakannya kalau aku pulang dan membuatnya sendiri? Aku benar-benar mengira harga ini murah. Sial, apa aku gila? Ma Wei, yang biasanya tidak suka nasi goreng telur, menghabiskan porsi pertama dan berteriak tanpa berpikir dua kali. Bos, porsi lagi. Wu Anlu, yang baru saja selesai makan, menghentikannya dan berkata, Bos Yuan, setiap orang hanya bisa memesan satu porsi untuk setiap kali makan di sini. Jadi jangan buang-buang waktu. Ah, nggak mungkin. Orang pertama yang teriak bukan Ma Wei, tapi Xiao Liu yang agak gendut. Bercanda? Xiao Liu terkenal karena jagonya makan di kelompok mereka. Untuk nasi goreng selezat itu, jangankan 1 mangkuk, 10 mangkuk pun rasanya nggak akan terlalu banyak. Ini Xiao Liu. Aku lupa. Nanti aku keluar dan pesan makanan lain untukmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan lapar. Wu Anlu menoleh ke arah Xiao Liu dan berkata sambil tersenyum. Jangan begitu, bos. Setelah makan nasi goreng yang begitu lezat, bagaimana aku bisa makan yang lain untuk sementara waktu? Xiao Liu memasang wajah sedih dan tidak peduli bahwa orang di depannya adalah bosnya. Benar, bos, kenapa kau tidak bicara saja dengan bos? Kulihat kau cukup akrab dengan bos. Ma Wei terus menyemangati. Semua rekan kerja di sekitar menatap bos mereka dengan penuh harapan. Wu Anlu merentangkan tangannya dan berkata, ini terlalu sulit. Lebih baik aku mendapatkan pesanan besar lagi seperti hari ini daripada meminta pesanan lagi kepada bos Yuan. Sebagai bos, ia terus terang mengatakan bahwa ia tidak berdaya. Ketika beberapa orang merasa sedih, Wu Hai, yang mendengar beberapa patah kata dari samping, menyela. Harap baca peraturannya dengan saksama. Tentu saja, Wu Hai tidak begitu baik hati.
Ia teringat bagaimana ia juga sudah lama merasa lapar. Meskipun orang-orang ini membuatnya merasa senasib, ia tidak akan begitu saja memberitahu mereka tentang keahlian khusus memesan makanan. Menyaksikan orang dipermalukan adalah hal yang sangat menyenangkan. Aturan? Wu Anlu dan orang-orang yang dibawanya tanpa sadar menoleh untuk melihat daftar harga di dinding. Bos Yuan, Anda sudah memperkenalkan begitu banyak hidangan baru. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sekarang? Wu Anlu melihat hidangan baru di menu yang belum pernah ia coba sebelumnya dan langsung berteriak. Yuan Ming yang sedang memasak mie di dapur langsung berkata, "Kamu tidak bertanya." Bos Yuan, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Manajer penjualan yang baik hati dan bergaji tinggi itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Namun Yuan Ming hanya menutup telinga terhadap hal itu. Agar tidak marah setengah mati, Wu Anlu mulai mempelajari peraturan pada daftar harga satu persatu, seperti mempelajari pasangan. Beberapa pria adalah orang pertama yang berbicara. Bos, apa aturannya dibuat seperti ini untuk membuat kita, orang-orang gemuk, mati kelaparan? Tanya Xiao Liu sambil memperhatikan reaksi Yuan Ming, berharap strateginya berpura-pura menyedihkan akan berhasil. Aku ingin makan semangkuk lagi sekarang, tapi aku tidak punya ide lain. Ma Wei melihat aturannya, lalu menatap bosnya dan berkata tanpa daya. Pria paling tampan dalam kelompok itu, yang juga memiliki kehadiran paling rendah, bercanda, bagaimana kalau kita memaksakan penjualan? Wu Hai sangat gembira melihat orang-orang bekerja sama. Ia akhirnya mempelajari teknik khusus memesan makanan. Jadi bagaimana mungkin ia hanya menceritakannya kepada orang lain dan menunggu orang-orang itu datang membantu? Wanita paling tenang di kelompok itu tiba-tiba berkata, "Bos, lihat aturannya. Di situ tertulis, hanya satu porsi makanan apapun per orang per makanan. Tapi ada beberapa pilihan. Kita bisa coba nasi goreng telur, dan itu tidak akan melanggar aturan." Begitu kata-kata ini terucap, semua yang hadir menyadari bahwa ini adalah celah dalam aturan. Mereka langsung berteriak kegirangan, "Bos Yuan, 6 porsi nasi goreng telur lagi, bukan paket makan." Setelah berteriak, beberapa orang menunggu dengan gugup jawaban Yuan Ming. Yuan Ming berbalik dan menjawab dengan santai, "Tunggu sebentar." Berhasil. Sangat mudah, kata Ma Wei bangga, tanpa menyadari raut wajah muram bosnya. Wu Anlu merasa bosan dengan bawahan yang pendiam ini. Kalau sederhana, aku tidak selalu kenyang sebelum lembur. Benarkah? Dasar bawahan bodoh. Wu Anlu yang serius jarang menunjukkan kesombongannya. Yuan Ming merasa barang-barang di tokonya sekarang sangat sesuai dengan namanya. Misalnya, mie kuah beningnya benar-benar bening, bahkan tanpa irisan daun bawang di dalam kuahnya. Pertama-tama, ia meletakkan 2 mangkuk mie di atas nampan, mengambil piring kecil bergambar sulur hijau di tepinya, dan menyendok selai blueberry dari stoples. Soal bagaimana Wu Hai akan memakan selai manis dan mie asin, itu bukan urusan Yuan Ming. Yuan Ming berpikir begitu tanpa pikir panjang. Mie kuah bening muncul di mata teman-temanku untuk pertama kalinya. Yuan Ming, yang sedang menyendok saus dengan hati-hati, tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Ia berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mencobanya lagi untuk memastikan. Mudah untuk menaruh 2 mangkuk kecil mie dan sepiring selai blueberry di atas nampan. Sup mie beningmu. Yuan Ming mula-mula menyajikan semangkuk mie kuah bening kepada pria di pinggir Wu Hai, lalu menyajikan sisanya kepada Wu Hai. Hidangan spesial Anda nomor 13 dan sup mie bening. Bukankah ini selai blueberry? Pria yang mendapat mie kuah bening menyela. Kelihatannya juga seperti selai blueberry bagiku. Wu Hai menatap Yuan Ming dengan tatapan penuh tanya. Reaksi Yuan Ming adalah berbalik, menyimpan nampan, dan menyiapkan nasi goreng. Kurasa itu selai blueberry, Bos Yuan, benarkah? Melihat Yuan Ming tidak menjawab, pria itu bertanya langsung. Ya, kali ini Yuan Ming memberikan jawaban yang mengiyakan. Lelaki itu menatap Wu Hai dengan ekspresi puas di wajahnya, siap mendengarkan pujian Wu Hai, tetapi Wu Hai hanya menoleh ke samping, pura-pura tidak melihatnya, dan mulai memakan makanannya. Sejujurnya, meskipun Wu Hai pemilih, sebenarnya tidak ada makanan yang ia benci. Hanya saja ia punya preferensi yang berbeda. Misalnya, ia sangat suka mie, jadi ia sering bertanya kepada Yuan Ming tentang pangsit. Sekarang setelah ada mie, Wu Hai pasti akan mencobanya, meskipun mie kuah beningnya terlihat hambar. Seorang pria di Wu Hai yang menderita sakit perut parah menyukai makanan pedas, dan ia sangat menyukainya. Menurut Wu Hai, mie tanpa cabai bukanlah mie, melainkan hanya sup pangsit. Mengenai kebiasaan makan, Wu Hai suka minum sup terlebih dahulu. Suara mendesing. Dia mengambil mangkuk itu dan menyeruput isinya. Kuah mie ini ringan, dengan aroma tepung yang kuat dan kerenyahan alami minyak wijen. Aroma minyak yang bercampur dengan rasa manis air yang alami langsung menyerbu tenggorokan. Aliran udara naik, dan aliran udara turun di sepanjang kerongkongan, memberi Anda sensasi segar seketika. Wu Hai suka datang ke Yuan Ming untuk makan malam setelah menyelesaikan kreasi rumahnya. Setiap kali selesai makan di sana, ia merasa penuh energi, seolah-olah ia telah tidur nyenyak, yang membuatnya merasa segar.
Awalnya, ia selalu berpikir bahwa rasa masakan Yuan Ming begitu lezat sehingga ia merasa puas baik secara mental maupun fisik. Namun sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Ia mengambil sepotong mie dengan sumpit. Sumpit itu berwarna coklat tua. Mie-nya tidak berwarna putih seperti yang terlihat seperti mengandung pemutih, melainkan agak kekuningan. Uap panas dari sup panas mengepul, dan Wu Hai mulai memakannya tanpa memperhatikannya dengan saksama. Saat digigit, mie-nya langsung hancur di mulut. Setiap helainya sangat elastis dan kenyal, tetapi tidak sulit dikunyah. Kekuatannya terkontrol sempurna, dan mudah ditelan sambil menikmati kekuatan mie-nya. Ini jelas hanya bumbu sederhana, tetapi memiliki tekstur dan rasa yang tak tertahankan. Slurp, slurp, wus. Wu Hai dan pria di sebelahnya sama sekali mengabaikan tatapan Wu Anlu dan yang lainnya, dan makan dengan penuh konsentrasi dan berisik. Gudong. Ma Wei tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya. Mie itu enak, ya? Enak sekali. Nasi goreng telurnya enak sekali, mie-nya juga pasti enak. Lihat dua orang itu, kepala mereka hampir terbenam di mangkuk, kata Xiao Liu sambil menelan ludah dengan hati-hati. Melihat orang lain makan dengan lahap tentu akan menggugah selera. Saat makan bersama orang yang makan dengan lahap, kita pasti akan makan beberapa suap lagi. Terlebih lagi, ketika kita sudah menyantap sepiring nasi goreng telur yang sangat lezat dan melihat orang lain makan dengan lahap sementara porsinya sendiri belum tersaji. Beberapa orang mau tak mau maju dan menarik Wu Hai dan yang lainnya untuk makan bersama. Sedangkan untuk porsi yang pernah dimakan, beberapa orang mengaku belum pernah memakannya dan selalu merasa lapar, tidak pernah kenyang. Bos, apakah nasi goreng kita sudah siap? Wu Anlu menatap orang-orang dengan mata hijau dan mendesak mereka. Tunggu. Yuan Ming memegang 3 porsi di nampan di masing-masing tangan dan membawanya. Yuan Ming tidak perlu menyajikan makanan. Beberapa orang sudah tidak sabar untuk maju dan mengambil sendiri makanannya. Tentu saja, mereka hanya mengambil porsi mereka sendiri. Sedangkan Wu Anlu, sang bos, tidak tahu apa itu. Sambil meletakkan nasi goreng telurnya, Wu Anlu berpikir, sepertinya ini bukan tempat yang tepat untuk mengundang bawahan makan malam. Mudah sekali kehilangan harga diri, ya? Yuan Ming berdiri di dalam meja dengan kedua lengan terlipat di dada, memperhatikan orang-orang di luar yang tengah asyik menyantap makanan yang dimasaknya. Di Yuan Ming, membuat seporsi nasi goreng hanya butuh waktu kurang dari 3 menit, dan menghabiskannya setidaknya setengah jam. Rasa terbaiknya adalah saat disantap sebelum dingin. Setelah menghabiskan butiran nasi goreng terakhir di mangkuk, Wu Anlu membawa bawahannya kembali ke perusahaan untuk mempersiapkan pekerjaan sore. Bos, bagaimana kalau kita makan malam di sini saja mulai sekarang? Kali ini, Xiao Liu berjalan ke sisi jalan Wuan dan berkata, benar sekali, bos, tempat ini lumayan bagus, Ma Wei ikut menyela. 3 lainnya mengangguk setuju. Aku belum kenal kalian. Cuma sebulan sekali. Wajah Wu Anlu awalnya serius, tapi akhirnya dia setuju. Beberapa orang menghela napas lega bersamaan. Makanan di kedai kecil ini sangat lezat, tetapi harganya juga cukup tinggi. Dengan gaji mereka kurang dari 10.000 yuan, makan di sana sekali atau 2 kali sebulan bukanlah masalah besar. Tetapi mereka mungkin tidak sanggup membayar lebih dari itu. Sekarang, karena bosnya bersedia mentraktir mereka sebulan sekali, itu adalah hal terbaik. Tak lama kemudian, semua orang yang harus bekerja sudah pulang, dan hanya Wu Hai yang tersisa. Ia tak menyerah dan memesan 2 porsi nasi goreng telur dengan selai blueberry lagi. Kombinasi aneh ini membuat Yuan Ming mengernyit. Setelah Wu Hai pergi, Yuan Ming menutup pintu, naik ke atas untuk bermain kartu, dan bersiap untuk tidur siang. Hasil yang sudah bisa ditebak adalah Yuan Ming tidak pernah menang satu pertandingan pun. Ia begitu ingin menang sehingga ia bermain hingga pukul 16.30, dan baru menyelesaikan permainannya untuk membuka toko. Yuan Ming merasa IQ-nya tidak sebaik AlphaGo, komputer untuk bermain Go. Jadi ia memutuskan untuk melanjutkan permainan di malam hari. Ia tidak percaya ia tidak akan menang satu permainan pun. Jika ia masih belum menang, mungkin ada yang salah dengan komputer barunya. Ia pernah menang dengan komputer lamanya. Yuan Ming masih sangat percaya diri dengan IQ-nya. Lagi pula, ia bisa mempelajari keterampilan sistem sekaligus. Menabrak. Kali ini ketika pintu terbuka, orang yang berdiri di luar akhirnya bukanlah wajah berjanggut Wu Hai, melainkan Inya yang sudah beberapa hari tidak terlihat. Inya mengenakan setelan jas abu-abu profesional dan berdiri dengan anggun. Ia tampak terburu-buru ke sini, dan ada butiran keringat halus di dahinya. Bos Yuan, kau buka pintunya sampai larut malam. Yang lain buka sepanjang sore. Tapi kau baru buka waktu makan malam. Yin Ya melirik Yuan You sebelum mengikutinya masuk. Nona Yin, Anda sudah lama tidak ke sini. Mau makan apa hari ini? Yuan Ming cukup akrab dengan Yin Ya. Dia cantik, tidak mudah marah, dan kepribadiannya tampak sangat manis, jadi dia bertanya lagi. Rasanya sudah lama aku tidak ke sini. Aku sedang dalam perjalanan bisnis, kata Yin Ya ringan, lalu berbalik melihat menu di belakangnya. Bos Yuan, mie kuah bening dan piring itu. Wu Hai melangkah masuk ke toko dan mulai memesan.
seolah-olah dia takut terlambat. Banyak sekali produk baru. Saya ingin mencoba mie kuahnya. Apa itu piring? Tanya Yinya. Banyak sekali produk baru. Saya ingin mencoba sup mie. Piring apa itu? Tanya Yinya. Nanti kamu tahu setelah pesan. Mau coba? Yuan Ming cukup sabar menghadapi wanita cantik itu. Setidaknya dia bertanya apakah wanita itu mau mencobanya. Cantik? Jangan dengarkan dia. Nomor 13 itu blueberry jam, dan aku tidak tahu siapa yang satunya. Wu Hai mencoba menyabotasenya. Kalau begitu, makanlah selai blueberry. Selai itu lebih cocok untukku. Yin yang memesan selai blueberry. Selalu lebih aman untuk tahu apa isinya. Oke, tunggu sebentar, kalian berdua. Yuan Ming sama sekali tidak bereaksi terhadap sabotase Wu Hai. Ia biasanya mencekiknya, jadi ada baiknya membiarkannya merasa menang sesekali. Keduanya memesan mie, yang lebih mudah dibuat. Keluarkan sumpit khusus dan ambil 2 porsi mie yang telah dibagi oleh sistem. 2 kisi keramik di bawahnya juga diisi air hingga 70%. Air mendidih hampir bersamaan dengan saat mie diangkat. Mie itu bergulung dan melompat-lompat di air mendidih bagaikan naga putih, menaburkan bubuk emas di setiap gulungannya. Memanfaatkan waktu ini, Yuan Ming segera menyiapkan 2 mangkuk bahan. Ambil 2 piring lagi dan sisihkan. Waktunya hampir habis. Gunakan sumpit bambu panjang untuk mengangkat mie dan gulingkan sedikit saat memasukkannya agar bumbu di dalamnya tercampur rata. Terakhir, tuangkan sesendok sup panas ke mangkuk terakhir dan aromanya mulai tercium. Jepret, jepret. Dengan 2 suara yang jelas, Yuan Ming meletakkan mie di atas nampan. Berbalik dan mulai menyiapkan saus, Yuan Ming melakukan eksperimen kecil yang serius kali ini. Sistem tidak merespons hingga ia meletakkannya di atas nampan, yang pada dasarnya membuat Yuan Ming mengonfirmasi tebakannya. Yuan Ming dengan tenang mengambil nampan dan melayani mereka berdua. Oh, ini saus cabai, dan ini saus cabai daging sapi. Aku senang sekali bisa makan makanan pedas. Wu Hai melihat ke kiri dan ke kanan ke piring kecil berisi saus cabai di depannya dengan gembira. Ia sangat senang. Melihat mie kuah bening dan saus sambalnya, Wu Hai merasa idenya cemerlang. Ia mengambil saus sambal dan hendak menuangkannya ke dalam mie. Maaf, Anda tidak bisa menambahkan apapun ke dalam mie kuah bening ini, termasuk bumbu. Saat itu, Yuan Ming langsung mengambil mie kuah bening itu dan berkata perlahan. Oh, Wu Hai tertegun sambil memegang piring. Apa maksudnya ini? Dunia macam apa ini? Orang-orang tidak boleh menambahkan cabai ke mie. Wu Hai hampir ingin menangis di depan Yuan Ming. Bos Yuan, aku tak bisa hidup tanpa cabai. Tak bisa hidup berarti aku akan mati. Wu Hai menatap Yuan Ming dengan serius seolah-olah ini masalah hidup dan mati, dengan sorot mata yang menunjukkan tatapan tanpa kompromi. Oh, karena kamu sudah menambahkannya hari ini, jangan datang lagi ke tokoku. Yuan Ming perlahan mengembalikan mie kuah bening itu ke tempatnya semula. Bos Yuan, ayo kita bicarakan. Jangan terlalu kejam. Wu Hai berhenti dan menatap Yuan Ming, seolah-olah dia siap membicarakan semuanya. Ini mie kuah bening. Yuan Ming membungkamnya hanya dengan 1 kalimat. Tidak bisakah diubah? Wu Hai tetap berharap. Tidak. Dia terus menolak. Bos Yuan, kamu terlalu berprinsip sampai-sampai kamu akan melajang seumur hidup dan bahkan tidak akan bisa menemukan pacar. Wu Hai meletakkan sepiring saus cabainya dengan lesu dan mengucapkan kutukan yang paling keji. Tidak, aku sangat tampan dan bisa memasak, kecuali makhluk betina di bumi punah. Yuan Ming memikirkannya dengan serius dan berkata, hehe, ini adalah rasa jijik Wu Hai. Lalu ia mulai makan sambil melihat saus cabainya. Dengan begini, ia masih merasa agak pedas, kan? Ini keuntungan lain bagi Wu Hai, yang memang pecinta makanan pedas. Setidaknya sekarang ada cabai di toko, kan? Kelihatannya cantik sekali. Yin yang memandangi makanan di atas meja dan awalnya mendesah melihat penampilannya. Warna selai blueberry-nya luar biasa. Semua cewek suka yang kelihatan bagus. Pernah lihat nggak? Cewek selalu pilih buah atau sayur yang bagus? Tentu saja, selai blueberry adalah yang paling populer saat ini. Sepiring kecil selai blueberry dilengkapi dengan sendok kecil khusus, yang ukurannya hanya sebesar jari kelingking, tetapi panjangnya pas untuk dipegang di tangan. Daging buah blueberry awalnya tidak berwarna, tetapi kulitnya berwarna biru. Setelah dibuat selai, daging buahnya juga berwarna biru, yang tampak menawan. Dan blueberry yang disediakan oleh sistem tersebut tentu saja bukan blueberry biasa. Sistem menampilkan kata blueberry adalah semak tahunan yang tumbuh rendah dengan buah beri kecil. Tumbuh liar, berkaki pendek, dan buah beri kecil. Blueberry kaya akan antosianin. Karena buahnya berwarna biru, disebut blueberry. Sistem ini menggunakan blueberry liar dan membudidayakannya untuk menciptakan varietas baru. Setelah dibudidayakan, varietas ini memiliki buah beri yang besar dan daging buah yang montok, yang meningkatkan cita rasa blueberry liar dan meningkatkan penyerapan serta pemanfaatan antosianin oleh tubuh.
Blueberry yang dihasilkan sistem ini kaya akan nutrisi. Blueberry memiliki fungsi mencegah penuaan saraf otak, melindungi penglihatan, memperkuat jantung, melawan kanker, melembutkan pembuluh darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Blueberry sangat bergizi. Blueberry yang digunakan untuk membuat selai juga disaring secara ketat. Blueberry yang tidak memenuhi standar akan dibuang. Air pegunungan es digunakan untuk mencuci blueberry, menjaga kesegaran dan nutrisinya semaksimal mungkin. Gula yang digunakan dalam pembuatan selai blueberry juga sukrosa. Sukrosa adalah yang kedua setelah fruktosa dalam hal kemanisan, sehingga mudah dicampur dengan blueberry, menghasilkan cita rasa yang luar biasa dan rasa yang lembut dan kaya. Kombinasi sukrosa dan nutrisi dalam blueberry memungkinkan orang menikmati manisnya selai tanpa menyebabkan obesitas, peningkatan tekanan darah, atau peningkatan gula darah. Baji. Yin ia makan dengan sangat serius dan mengunyahnya perlahan. Selai blueberry jenis ini jauh lebih lezat daripada buah blueberry lainnya. Buah blueberry selalu memiliki rasa sepat yang sulit dihilangkan, dan terkadang sangat asam. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang selai ini. Rasa manis dan asamnya pas dan tidak berminyak sama sekali. Selai blueberry jenis ini sebenarnya tidak masalah untuk dibeli lagi. Melihat dua orang yang sedang makan dengan serius, Yuan Ming mengambil kesempatan ini untuk mencari sistem. Sistem, aku menemukan celahmu. Bukankah seharusnya kau memberiku hadiah? Yuan Ming langsung ke intinya. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, mohon bekerja keras untuk meningkatkan versi, jangan bermimpi. Respon sistemnya juga sangat cepat. Apakah jumlah semua yang kamu keluarkan sama? Yuan Ming terus bertanya, tanpa tergerak. Setelah kata-kata ini diucapkan, sistem menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Beberapa menit kemudian, sistem menampilkan kata-kata host benar. Bisakah kamu melihat apa yang terjadi di toko? Yuan Ming membicarakan hal lain. Sistem menampilkan kata-kata jika tuan rumah membutuhkannya, tersedia sekarang. Lalu lihat perbedaan antara wanita dan pria itu. Mereka memesan makanan yang sama, tetapi porsinya benar-benar berbeda. Yuan Ming langsung menunjukkan poin kuncinya. Saat pertama kali memesan hidangan kecil spesial dari Wu Hai, Yuan Ming menyadari bahwa jika ia menyendoknya secara manual, akan mudah untuk menyendoknya lebih banyak atau lebih sedikit. Awalnya, hanya Wu Hai yang memesan, jadi ia tidak yakin. Kali ini, Yuan Ming sengaja memberi Inya lebih banyak dan Wu Hai lebih sedikit, dan sistem tidak bereaksi sama sekali. Yuan Ming telah lama menemukan bahwa sistem tersebut memiliki gangguan obsesif-kompulsif, dan jumlah semuanya sama. Sedangkan untuk nasi goreng telur, Yuan Ming setidaknya punya keterampilan membuat nasi goreng telur tingkat dewa. Jadi setiap porsinya seharusnya tidak jadi masalah. Sistem menampilkan pesan karena host menemukan kerentanan, hadiah sedang diberikan. Hadiah dapat diklaim sekarang. Ini pertama kalinya saya menulis. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kekurangan. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Bab 48 hadiah yang sangat bagus dan sistematis. Sistem menampilkan pesan karena host menemukan kerentanan, hadiah sedang diberikan. Hadiah dapat diklaim sekarang. Hadiah patch set mie sup bening. Harga paket mie kuah bening 308 Rm borsi. Setelah mengklik hadiah untuk memeriksanya, Yuan Ming tersenyum puas. Bos Yuan, aku sudah menemukan jawabannya. Aku sudah menemukan caranya. Yuan Ming hendak menerima hadiahnya ketika ia dikejutkan oleh teriakan Wu Hai. Ada apa? Yuan Ming menyilangkan tangan di dadanya dan berbalik untuk bertanya. Beri aku satu set nasi goreng telur, kata Wu Hai dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pintar sekali, aku akan segera ke sana, kata Yuan Ming sambil mengangkat alisnya. Ya, solusi yang Wu Hai tawarkan adalah memadukan saus sambal dengan nasi goreng telur. Keduanya memang pasangan yang sempurna. Yang terpenting, Yuan Ming hanya mengatakan saus sambal tidak cocok dipadukan dengan mie, tetapi tidak mengatakan tidak cocok dipadukan dengan nasi. Wu Hai benar-benar ingin memberi acungan jempol pada kecerdasannya sendiri. Apa? Bolehkah aku pesan 2 porsi di sini sekarang? Tanya Yin Ya yang sedang makan mie dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, tapi kamu bisa memesan makanan yang berbeda. Saat suasana hati Wu Hai sedang baik, dia masih mau mengobrol dengan wanita cantik. Karena mampu menjadi asisten sutradara, kemampuan reaksi Yin Ya secara alamiah berada di tingkat pertama, dan dia langsung mengerti. Jadi begitulah adanya. Seruput, seruput. Wu Hai menghabiskan mie dalam mangkuk dalam beberapa gigitan, lalu mengambil mangkuk dan meneguk sup mie itu dalam sekali teguk. Tidak ada makanan tersisa di Yuan Ming. Kampanye piring bersih diterapkan dengan ketat. Bahkan truk pengangkut makanan sisa setiap malam pun tidak datang ke sini. Setelah berlari selama seminggu tanpa menerima hadiah apapun, saya tidak pernah datang lagi dan melewatkannya begitu saja. Bos Yuan, makananku. Wu Hai mengeluarkan tisu dari tasnya, menyeka sudut mulutnya, dan bertanya. Ini dia. Yuan Ming memegang nampan itu dan meletakkannya tepat di depan Wu Hai. Tanpa mengeluarkannya, ia memberi isyarat agar Wu Hai membawanya sendiri.
Bisakah ini digunakan untuk mencampur nasi? Wu Hai bertanya dengan hati-hati terlebih dahulu. Baiklah, terserah padamu. Yuan Ming mengangkat bahu dan mengambil kembali nampan itu. Sangat bagus. Wu Hai pertama-tama menggunakan sumpit untuk mencelupkan sedikit minyak cabai dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Berbagai macam rasa yang berwarna-warni, termasuk harum, pedas, segar dan asin, tersajikan. Cabai benar-benar penemuan terhebat sepanjang masa. Aroma pedasnya langsung menggugah selera Wu Hai. Ambil sepotong daging sapi seukuran kacang, masukkan ke dalam mulut, lalu kunyah dengan hati-hati. Kelezatan daging sapi yang unik dan rasa cabai yang sedikit pedas menciptakan sensasi seperti badai di mulut. Bos Yuan, daging sapimu tidak biasa. Wu Hai membuka matanya dan menatap Yuan Ming dengan heran. Wu Hai sudah lama tahu bahwa bahan-bahan yang selalu dibawa Yuan Ming luar biasa. Selain keahlian memasak masing-masing, pentingnya bahan-bahan setidaknya 5 poin atau bahkan lebih. Seorang koki yang baik bagaikan seorang seniman, menyajikan cita rasa makanan yang paling lezat dengan cara yang paling sempurna. Menyantap daging sapi ini langsung mengingatkan Wu Hai pada sebuah koleksi yang pernah ia makan di rumah temannya. Bison Eropa, juga dikenal sebagai Bos primigenius, adalah spesies punah paling terkenal di Eropa. Untuk memastikan tebakannya, Wu Hai memakan 2 potong berturut-turut, meletakkan sumpitnya, dan menikmatinya dengan saksama. Dagingnya padat dan kenyal, namun renyah dan lezat, dengan aroma bunga yang unik, yang merupakan aroma bunga nasional Lituania, yaitu Rue. Konon, bison Eropa sangat suka memakan bunga ini, karena bunga ini berkhasiat menghilangkan panas dan mendetoksifikasi, mendinginkan darah, serta menghilangkan stasis darah. Bunga ini juga berkhasiat untuk pilek dan demam, sakit gigi akibat angin, sakit kepala, memar, dan terkilir. Cabang dan daunnya juga berkhasiat untuk mengatasi kemerahan dan pembengkakan pada kulit. Karena bunga dan daun kenanga memiliki aroma yang kuat dan unik, dan juga dapat mengusir nyamuk dan lalat, bison Eropa akan mencari bunga ini untuk dimakan dari bulan Maret hingga Juni dan di akhir musim dingin setiap tahun. Bison Eropa paling terkenal karena aroma khas dagingnya. Wu Hai memastikan bahwa potongan daging sapi ini adalah bacon kering yang dimakannya di rumah seorang teman. Lagi pula, temannya itu telah memeluknya dan membicarakannya selama hampir 1 jam. Konon, daging bison itu membutuhkan banyak usaha untuk didapatkan. Daging itu dikeringkan terlalu lama, sehingga daging sapi itu kehilangan kesegaran dan aromanya yang lembut. Temanku menyesali hal ini untuk waktu yang lama. Kalau ada yang tahu kamu menggunakan daging sapi yang sudah punah ini untuk membuat saus daging sapi, kamu mungkin akan dipukuli sampai mati. Kini Wu Hai merasa Yuan Ming pasti luar biasa. Mampu membuat sambal dari hewan liar yang dianggap punah oleh masyarakat luas pastilah luar biasa. Tatapan Wu Hai berubah saat menatap Yuan Ming. Oh, apakah ini lezat? Yuan Ming hanya bertanya balik menanggapi keheranan Wu Hai. Tentu saja lezat. Wu Hai tidak tahu mengapa Yuan Ming menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur. Bagus. Setelah berkata demikian, Yuan Ming mulai menyapa para pelanggan baru. Toko Yuan Ming sedang ramai pengunjung malam itu, dan tak lama kemudian penuh. Hanya itu saja, Wu Hai sangat yakin bahwa rutinitas terkadang bermanfaat. Misalnya, bukankah seharusnya Yuan Ming berpura-pura keren dan memuji dirinya sendiri betapa lezatnya daging sapi itu? Dengan begitu, ia juga bisa menunjukkan bahwa ia telah memakannya di tempat lain. Bagaimana Wu Hai bisa berpura-pura keren kalau Yuan Ming saja tidak? Dia hanya bisa mulai makan sambal dan nasi goreng telur. Bos Yuan, aku merasa terpukul keras. Aku butuh satu dari semua yang ada di menu untuk menenangkan hatiku. Wu Hai langsung menghibur dirinya sendiri dengan tindakan. Apakah orang ini seekor babi? Saya makan terlalu banyak. Kenapa kamu begini? Ada antrean di belakangmu. Makanlah dan cepat pergi. Begitu Wu Hai berbicara, terdengar banyak suara keberatan di belakangnya. Wu Hai sudah lama terbiasa dengan hal itu, jadi ia menutup telinga dan terus memesan makanan sendiri. Tatapannya yang seolah meminta keluhan membuat Yuan Ming ingin menghajarnya. Akhirnya selesai juga. Begitu jam sibuk tiba, Yuan Ming sangat sibuk, bolak-balik antara dapur dan aula. Kalau bukan karena sistemnya, memberi uang kembalian saja pasti repot karena terlalu banyak orang. Ngomong-ngomong, masih ada hadiah yang belum kuambil. Yuan Ming menyentuh dagunya, memikirkan hadiah yang telah diterimanya. Kalau dipikir-pikir, harganya kali ini cukup murah. Gumam Yuan Ming dalam hati sebelum membuka sistem dan langsung mengklik untuk menerimanya. Paket mie kuah bening itu pun tersebar menjadi titik-titik cahaya dan lenyap dalam ingatanku. Yuan Ming, yang hendak mengambil perlengkapan mandinya, berdiri di sana dalam keadaan linglung selama 1 menit penuh. Sistem, apakah kamu terlalu licik? Tanya Yuan Ming sambil menggertakkan giginya. Sistem menampilkan pesan hadiah telah diterima. Misi akan dirilis dalam 2 hari. Misi ini akan terdiri dari beberapa tugas kecil. Mekanisme hadiah akan muncul setiap kali tugas selesai. Tuan rumah akan mengambil hadiahnya sendiri.
Hadiah? Yuan Ming langsung tertarik dengan kata emas berkilauan hadiah. Sistem menampilkan pesan selesaikan setiap tugas kecil dan Anda akan mendapat kesempatan memenangkan hadiah. Apa hadiahnya? Yuan Ming lebih khawatir tentang ini. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah akan tahu saat dia menggambarnya sendiri. Oke. Rasa ingin tahu Yuan Ming mereda dan dia teringat hadiahnya tadi. Sistem, hadiah apa ini? Yuan Ming terdiam melihat mie kuah bening yang terbayang di benaknya. Paket makan mie kuah bening ini berisi 1 porsi mie kuah bening, 1 porsi mie kuah, dan 2 siung bawang putih mentah. Paket makan mie kuah bening ini berisi 1 porsi mie kuah bening, 1 porsi mie kuah, dan 2 siung bawang putih mentah. Sistem, maukah kau menjelaskannya? Yuan Ming terus bertanya tanpa menyerah. Tentu saja, sistem masih tidak merespon seperti biasa. Ternyata ini adalah set mie kuah bening yang legendaris. Baiklah, aku mengerti. Yuan Ming mengambil perlengkapan mandinya dan pergi ke kamar mandi. Derasnya air menghanyutkan segala penatku. Wuof, begitu ia keluar dari kamar mandi, ia mendengar gonggongan anjing tak jauh darinya. Suaranya seperti tangisan anak kecil, penuh keputusasaan dan sangat menusuk. Yuan Ming, yang bermata tajam dan bertelinga tajam, mengerutkan kening dan terus maju. Awo, suara yang lebih melengking terdengar, dan Yuan Ming berhenti. Lupakan saja, ayo kita lihat. Yuan Ming menyampirkan handuk di bahunya. Rambutnya basah kuyup, dan dia turun ke bawah hanya dengan sandalnya. Berdiri di dapur, saya mendengarkan dengan saksama dan mendapati suara itu berasal dari pintu belakang. Klik, saya membuka pintu belakang dan saat itu pukul 11 malam. Gedung perkantoran yang tadinya ramai di siang hari kini gelap gulita, hanya beberapa lampu yang menyala. Saya khawatir selain para satpam, yang tersisa hanyalah mereka yang bekerja lembur sepanjang malam. Hah? Kenapa dia pergi? Mungkinkah dia sudah mati? Yuan Ming melihat sekeliling di bawah lampu jalan yang redup. Pintu belakang toko Yuan Ming mengarah ke jalan batas sempit, yang bahkan bukan jalan raya. Tujuannya hanya untuk membedakan rumah-rumah tua di sini dari gedung-gedung perkantoran CBD yang baru dibangun di sebelahnya. Lingkungannya memang tidak terlalu bagus, tetapi agak lembab dan kotor. Lagi pula, ini adalah pintu belakang rumah. Mencucuk, ia terpeleset dan hampir jatuh. Yuan Ming, yang sedang berpegangan pada dinding, juga melihat anjing itu melolong. Ia bersembunyi di samping tong sampah di ujung jalan setapak. Sebuah kantong kulit ular terhampar di tanah basah, dan seekor anjing yang warnanya tak diketahui tergeletak di atasnya, terengah-engah. Yuan Ming melangkah maju untuk melihatnya dan mendapati bahwa itu adalah seekor anjing peliharaan. Warnanya abu-abu karena awalnya adalah anjing teddy berwarna coklat. Anjing teddy itu berbaring miring di atas tas kulit ular, bulu keritingnya yang semula indah berwarna coklat kini kusut menjadi gumpalan kotor, dengan daging merah muda yang lembut terlihat di beberapa tempat. Ketika Teddy melihat Yuan Ming datang, ia hanya menatapnya dengan waspada. Setelah menyadari bahwa Yuan Ming tidak berniat mendekat, ia menundukkan kepala dan merentangkan kaki belakangnya, meskipun daging merah cerahnya terlihat. Penyakit kulit? Yuan Ming muncul karena ia selalu menyukai anjing, tetapi belum pernah memeliharanya. Memelihara anjing di restoran di rumah selalu membuat pelanggan merasa tidak bersih. Sekarang setelah ia melihat anjing seperti ini, rasanya tidak apa-apa untuk menyelamatkannya. Klik, klik. Yuan Ming kembali ke tokonya, berpikir sejenak, lalu memasak mie. Lalu ia mengambil mangkuk dan mulai makan sambil berjalan. Ketika ia sampai di tempat anjingnya, mie yang tersisa hanya beberapa suap. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Seharusnya berhasil kalau kau mau mencoba. Yuan Ming mengambil mangkuk lain yang tumpang tindih dengan mangkuk itu, menuangkan kuah mie, meletakkannya 1 meter dari anjing itu, lalu berbalik. Andai tadi itu bisa bicara, mungkin ia akan memukuli anjing-anjing di dalam hatinya. Oh, itu seekor anjing. Dan seharusnya ia memukuli anjing-anjing lain. Aku anjing liar dan aku sakit. Aku sudah kasihan, dan sekarang aku makan mie di depanku. Setelah aku makan, aku akan memberiku sup. Yuan Ming, yang telah melakukan perbuatan baik dan merasa sangat tampan hari ini, bangun pagi, sebuah kesempatan langka. Ya ampun, Bos Yuan, kenapa kau datang sepagi ini? Pagi-pagi sekali, ada antrean orang yang mengantre untuk makan pangsit di depan pintu. Sekitar 7 atau 8 orang, semuanya ingin mencobanya. Ketika mereka melihat pintu tiba-tiba terbuka, mereka lebih terkejut daripada senang. Ya, aku bangun pagi hari ini. Yuan Ming mengangguk dan kembali ke wilayahnya sendiri. Tuan muda, tidur lebih awal dan bangun lebih awal membawa kesehatan. Teruslah bersemangat. Pria tua itu adalah orang pertama yang memasuki pintu dengan tangan di belakang punggung. Orang-orang yang mengikutinya masuk sesuai antrean. Mereka semua datang untuk makan. Bos Yuan, apakah matahari terbit dari barat hari ini? Wu Hai adalah tipikal orang yang cerewet. Aku juga merasa hari ini agak pagi. Bagaimana kalau aku kembali tidur sebentar? Yuan Ming menatap Wu Hai dan bertanya dengan serius. Wu Hai langsung ditatap oleh beberapa tatapan tajam.
Di antara mereka, tatapan Pak Tua Yuyi adalah yang paling kuat. Saat tatapan dan momentum ini muncul, rasanya seperti Sun Wukong sedang ditindas oleh Buddha Tathagata, yang membuat Wu Hai langsung mengganti topik pembicaraan. Bos Yuan, Anda bercanda. Bos Yuan memang pekerja keras. Ayo sarapan, kata Wu Hai sambil duduk dan mengelus kumisnya. Tuan muda, tolong beri saya seporsi pangsit sup. Oh, saya punya mie, jadi beri saya semangkuk mie lagi. Itu saja paket mie-nya. Melihat Yuan Ming tampak bercanda, lelaki tua itu tidak banyak bicara, melihat menu, dan langsung memesan. Bos Yuan punya banyak hal baru untuk ditawarkan. Kemarin tidak ada paket mie, tapi hari ini ada, gumam Wu Hai pelan. Bos, pangsit sup. Orang-orang yang duduk mulai memesan makanan dengan tergesa-gesa. Setelah memesan, Yuan Ming berkata, maaf, tidak ada pangsit sup pagi ini. Hah? Semua orang di toko langsung menatap Yuan Ming. Kali ini giliran Yuan Ming yang merasakan hal yang sama seperti Wu Hai tadi. Pangsit sup tidak tersedia pagi ini. Yuan Ming merentangkan tangannya dengan ekspresi tenang. Bos Yuan, sebaiknya kau kembali tidur. Aku belum makan pangsit sup selama 8 hari, kata seorang pria berpakaian kasual dengan nada tidak puas, sambil memegang dahinya. Oh, jawab Yuan Ming. Hei, sepertinya kau butuh takdir untuk makan pangsit sup buatan Bos Yuan. Kalau begitu, ayo kita pesan set mie. Pria tua itu menghela napas dalam-dalam, seolah-olah Yuan Ming akan malu membuat pangsit sup. Akhirnya, melihat ekspresi Yuan Ming yang acuh tak acuh, ia hanya bisa berkompromi dan memesan sesuatu yang belum pernah ia makan sebelumnya. Bos Yuan, bisakah Anda memberi saya jawaban yang pasti? Apakah masih ada pangsit sup yang dijual di masa mendatang? Tanya seorang pria lain yang mengenakan pakaian olahraga langsung. Ya, tapi tidak hari ini, kata Yuan Ming dengan yakin. Lalu kapan? Tanya lelaki berpakaian olahraga itu dengan penuh semangat, karena ia tahu waktunya sehingga ia bisa menunggu dengan tujuan. Aku tidak tahu, Yuan Ming terus terang. Lelaki berpakaian olahraga itu berlutut tanpa berkata apa-apa. Kamu mau makan apa hari ini? Melihat tidak ada yang keberatan, Yuan Ming langsung bertanya. Paket makan, paket mie. Wu Hai memesan sesuatu yang belum dimakannya tadi malam. Nasi goreng telur. Ketika pria berbaju olahraga itu mengucapkan 3 kata itu, entah kenapa ia merasa seperti menggertakkan gigi. Setelah semua orang memesan, Yuan Ming mulai mempersiapkan. Gerakan-gerakan membuat nasi goreng yang semakin terampil sungguh memanjakan mata, dan hasilnya tetap standar dan kasual seperti buku teks, penuh dengan rasa yang bebas dan mudah. Begitulah yang dirasakan Wu Hai. Tentu saja, ia patut dikagumi karena bisa membuat hidangan lezat seperti itu. Nasi goreng telur disiapkan dan disajikan terlebih dahulu, lalu sisanya adalah set mie. Mie juga diletakkan di atas nampan, tetapi kali ini hanya ada semangkuk sup dan piring kosong di atas nampan. Yuan Ming sedikit bingung dan mendongak. Ternyata ada lemari kecil baru di atasnya, panjang dan lebarnya sekitar 10 cm. Karena hadiahnya sangat buruk tadi malam, Yuan Ming tidak melihat banyak. Ketika ia membukanya, ia melihat isinya penuh dengan bawang putih yang tersusun rapi. Apakah kamu harus mengupasnya sendiri? Yuan Ming merasa bahwa hadiah dari sistem ini dimaksudkan untuk menipunya. Tetapi karena sekarang seseorang telah mengkliknya, dia tidak punya pilihan selain mengupasnya. Saya mengupas 2 siung bawang putih secara acak dan menaruhnya di piring. Tentu saja, kulit bawang putihnya masih di atas, saya hanya mengupas 2 siung bawang putih utuh. Set mie kuah beningmu. Yuan Ming membawa nampan dan meletakkannya di depan lelaki tua dan Wu Hai. Reaksi kedua orang itu sangat lugas, mereka tercengang, persis seperti reaksi Yuan Ming saat melihatnya. Apa-apaan ini? Reaksi kedua orang itu sangat lugas, mereka tercengang, persis seperti reaksi Yuan Ming saat melihatnya. Apa-apaan ini? Tuan muda, apakah ini paket makanan? Pria tua itu melihat sekeliling dan menyadari bahwa isinya hanya sup mie dan siung bawang putih. Lagi pula, hanya ada 2 siung bawang putih di piring, dan keduanya bahkan belum dikupas. Bos Yuan, meskipun ini bawang putih berkulit merah yang langka, tetap saja bawang putih. Wu Hai menatap hidangan yang disebut-sebut ada di depannya tanpa berkata-kata. Hanya 2 siung bawang putih dan semangkuk sup mie saja sudah lebih mahal 40 yuan. Agak terlalu gelap. Baiklah, mari kita coba, kata Yuan Ming langsung tanpa banyak bicara. Tuan muda, meskipun bawang putih ini acar, saya masih bisa merasakannya. Tapi ini mentah. Pria tua itu tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi dia dengan jelas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap bawang putih mentah. Aku bisa makan pedas, tapi aku tidak mau makan bawang putih mentah. Wu Hai secara naluriah mendorong wadah bawang putih itu. Bercanda? Bagaimana aku bisa menggait wanita setelah makan ini? Bau bawang putih yang menyengat bisa membuat beberapa orang pingsan. Ini bawang putih merah. Rasanya hambar. Kamu akan mengerti setelah mencobanya, kata Yuan Ming tegas. Lagi pula, sistem sudah memberikan jawabannya.
Sistem menampilkan pesan bawang putih merah yang disediakan oleh sistem ini tidak memiliki bau aneh setelah dikonsumsi. Bawang putih adalah tanaman herba semitahunan yang termasuk dalam genus Allium dalam famili Liliaceae. Umbinya digunakan sebagai obat. Bawang putih yang digunakan dalam sistem ini telah dimodifikasi secara khusus untuk menghilangkan bau setelah dikonsumsi, menghasilkan bawang putih merah unik yang dapat menyegarkan napas saat dikonsumsi. Dengan menambahkan zat unik dari bawang putih ungu dan putih ke bawang putih merah, kami telah menciptakan varietas baru yang meningkatkan alin dan alinase. Alicin yang terbentuk dengan cara ini memiliki efek bakterisida yang lebih kuat dan sangat merusak sistin pada bakteri, sehingga mencapai manfaat kesehatan terbaik. Zat-zat ini terdapat dalam bawang putih mentah, dan akan rusak parah atau bahkan kehilangan efektivitasnya jika terkena panas. Yah, aku tidak terlalu suka bawang putih mentah. Orang tua itu tetap bersikeras pada idenya. Adapun Wu Hai, dia berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan makan bawang putihnya dulu, lalu mie-nya." Dengan cara ini, rasa akan tertutupi oleh kelezatan mie. Bos Yuan, setidaknya kupas bawang putihnya dan sajikan. Wu Hai mengambil bawang putih itu dan mengeluh sambil mengupasnya. Lakukan sendiri, kamu akan punya cukup makanan dan pakaian. Yuan Ming menyilangkan tangannya dan menatap Wu Hai. Ahem, bahasa Mandarin Bos Yuan bagus, kata Wu Hai datar. Terima kasih atas pujiannya, aku juga merasakan hal yang sama. Yuan Ming menerima pujian Wu Hai tanpa ragu. Wu Hai kini bingung harus berkata apa. Untungnya, bawang putih di tangannya sudah ditanam. Bawang putih merah itu tampak sangat bagus. Kulit bawang putihnya berwarna merah tua, dan daging bawang putih di dalamnya bukan putih biasa, melainkan merah muda-muda, yang tampak lembut dan manis. Bawang putih ini tidak memiliki bau menyengat seperti bawang putih lainnya, melainkan beraroma herbal segar. Wu Hai mengambilnya, melihatnya, memasukkannya ke dalam mulut, menggigitnya sedikit, lalu mulai memakannya. Beberapa provinsi dan kota sangat gemar mengonsumsi bawang putih mentah. Misalnya, di Jincheng, setiap restoran menyediakan bawang putih utuh di meja untuk dimakan. Dan di Chang'an, orang-orang menyantap bawang putih mentah saat menyantap mie. Wu Hai pasti tidak akan sanggup memakannya, jadi ia memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Untungnya, Yuan Ming menyediakan bawang putih merah, karena bawang putih biasa terlalu pedas bagi orang yang tidak tahu cara memakannya. Aroma bawang putih yang digigit semakin kuat. Mata Wu Hai berbinar dan ia mengunyah lebih cepat. Aromanya semakin kuat seiring kunyahan berulang, membuat orang merasa segar. Ia menghabiskan satu siung bawang putih dengan cepat dan merasa jauh lebih segar. Kebingungan setelah bangun pagi pun sirna. Bawang putih ini sungguh enak. Wu Hai tanpa sadar menutup mulutnya saat berbicara. Takut akan membuat orang ketakutan setengah mati jika membuka mulutnya. Namun, rasa yang tercium memang menyegarkan dengan aroma tanaman dan pepohonan, sama sekali tidak menyesakan. Ia mencoba mengembuskan napas dan mendapati bahwa aromanya memang sama. Wu Hai masih ingat merek pasta giginya sendiri. Ia menggunakan Yunnan Bai Yao, yang memiliki rasa mint. Sekarang, jelas bukan rasa mint. Rasanya sungguh tak ada. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, ia mulai mengupas kelopak lainnya. Paman Zheng, bawang putih ini menggugah selera. Benar-benar enak. Bagaimana kalau paman coba? Ia mengupas bawang putih sambil menawarkannya kepada lelaki tua yang duduk di sebelahnya. Lihat, rasanya tidak ada di mulutku dan sama sekali tidak pedas. Oh, tidak pedas? Tanya Paman Zheng, lelaki tua itu, sambil meletakkan sumpitnya. Kamu akan mengerti jika kamu mencobanya. Wu Hai memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk mencobanya langsung. Baiklah, aku akan mencobanya. Paman Zheng bukan tipe orang yang suka menyia-nyiakan sesuatu. Semangkuk sup mie dengan 2 siung bawang putih ini harganya 40 yuan. Sayang sekali kalau tidak dimakan. Kupas siung bawang putih dan cium baunya dengan saksama sebelum memasukkannya ke dalam mulut Anda. Kemudian, ia juga terkesan dengan aroma unik dan rasa bawang putih merah yang menggugah selera. Seiring bertambahnya usia, organ-organ dalamnya pasti akan mengalami degenerasi. Oleh karena itu, meskipun hidangan buatan Yuan Ming lezat, kakek Zheng hanya memesan satu jenis setiap kali dan merasa kenyang. Tentu saja, 2 pangsit pun tak masalah. Setelah menyantap bawang putih merah ini, saya merasa lebih berenergi dan nyaman. Saya bisa merasakan aroma mie yang lembut, seolah-olah indera perasa saya tiba-tiba menjadi lebih sensitif, dan nafsu makan saya pun terbuka. Tentu saja, nafsu makan Paman Zheng meningkat hanya karena ia merasa lebih baik setelah makan. Bukan karena ia ingin makan 2 mangkuk lagi begitu saja, melainkan karena ia merasakan lebih banyak rasa panas dari makanan itu. Apakah ini benar-benar bawang putih? Tidak ada yang sederhana yang dimiliki Bos Yuan. Awalnya saya tidak suka makan bawang putih, tapi hari ini saya makan 2 siung. 40 yuan, rata-rata 20 yuan per kelopak. Lumayan mahal, tapi sepadan. Rouge Garlic tiba-tiba mendapat 2 pengikut lagi. Yuan Ming biasanya hanya buka 1 jam di pagi hari,
Dan waktu 1 jam itu cepat habis. Mereka yang terbiasa Yuan Ming tidak buka di pagi hari. Menunggu pintunya tertutup lagi ketika datang lagi. Seruput, seruput. Yuan Ming memasak mie seperti biasa. Menghabiskan mie dalam beberapa gigitan. Lalu berjalan keluar melalui pintu belakang sambil membawa semangkuk sisa sup. Gang itu tidak terlihat gelap dan lembab di siang hari. Bunga-bunga liar yang tak dikenal tumbuh di celah-celah batu bata, dan lumut di batu bata membuatnya tampak unik dan tenang. Berjalan ke ujung gang, anjing liar dari tadi malam masih berbaring di tas kulit ular, tetapi kali ini tidak melolong atau menggaruk kakinya. Warnanya lebih cerah di siang hari. Anjing ini mungkin bukan anjing Teddy ras murni. Bulu coklatnya bercampur hitam, dan bulunya tidak sepenuhnya keriting. Ada lebih dari selusin area daging merah terang yang terbuka, besar dan kecil. Kelihatannya sakit, dan diketahui itu bukan ras murni sehingga dibuang. Mangkuk makan malam tadi kosong dan diletakkan di depan anak anjing itu. Anjing coklat hitam itu mendongak melihat kedatangan Yuan Ming, lalu berbaring kembali, tanpa enggan bergerak. Yuan Ming tidak berniat menyimpannya, jadi dia berjalan maju, menuangkan sup mie ke mangkuk kecil kemarin, dan berbalik. Anak anjing yang berbaring di sana menatap Yuan Ming hingga Yuan Ming berjalan menjauh dan yakin ia tak akan menoleh ke belakang. Kemudian ia berdiri dan menjulurkan kepalanya untuk menyendok sup mie di mangkuk. Adegan ini disaksikan oleh seorang wanita tua yang datang untuk mengantarkan sesuatu kepada anak anjing itu. Wanita tua itu tampaknya tinggal tak jauh dari sini. Ia mengenakan kaos katun biasa dan berjalan mendekat sambil membawa sepotong roti di tangannya. Kenapa orang ini memberiku sup nasi? Oh, ini sup mie, dan baunya enak sekali. Bibi itu mengubah ucapannya ketika mencium aroma mie. Dia mulai membujuk anak anjing di depannya. Baik-baik ya, anak anjing. Sup mie gak akan bikin kamu kenyang. Bibi bawain roti buat kamu. Kamu mau? Ayo, pasang taruhan kalian dan lihat apa yang akan dilakukan Bos Yuan pagi ini. Seorang pria berpenampilan sopan berjas dan berdasi sedang memegang tas kerja bertuliskan Xiaolong Bao di satu sisi dan sup mie di sisi lainnya. Ia memanggil orang-orang yang mengantre di sampingnya. Ia tampak begitu terampil sehingga sepertinya ini bukan pengalaman pertamanya. Zida, kenapa kau memainkan ini lagi? Pria berotot itu menarik pria berjas itu dengan akrab. Sudah hampir jam 9, aku hanya ingin bersenang-senang dengan semuanya. Itu tidak akan mengganggu pekerjaanku, kata pria berjas itu dengan acuh tak acuh. Cepat pasang taruhanmu. Setiap orang hanya boleh memasang $1, tidak lebih. Pria berjas itu mengambil tas kerjanya dan berjalan lagi. Hei, kenapa tidak ada pilihan agar Bos Yuan tidak membuka pintu? Tanya wanita cantik bermata besar itu penasaran, sambil memegang uang $1. Cantik, kau tidak mengerti. Ini hanya iseng. Kita semua sedang menunggu waktu makan. Tentu saja kita berharap tokonya buka. Kalau Bos Yuan tidur lagi, kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Pria berjas itu menjelaskan dengan bahasa tubuh yang kaya, yang terlihat lucu dan menghibur, dan langsung membuat si cantik terhibur. Haha, begitulah. Kalau begitu aku bertaruh pada pangsitnya. Si cantik bermata besar itu segera meletakkan uang kertasnya. Semoga kamu menang hari ini, Nona cantik. Pria berjas itu mengedipkan mata dan memberi selamat padanya sebelum pergi. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi tidak ada tanda-tanda pintu toko Yuan Ming dibuka. Ayo pergi, sepertinya Bos Yuan keluar lagi untuk membeli barang sampai larut malam, kata pria gemuk yang sering datang ke sini sambil berjalan, menyentuh perutnya. Hei, kenapa Bos Yuan selalu belanja di malam hari? Pria berjas itu pun mengembalikan uangnya. Uangnya tidak banyak, hanya belasan yuan. Benar. Kalau kita beli barang terlalu malam, kita nggak akan bisa bangun pagi. Pria berotot itu pun berjalan kembali. Benar, alasan Yuan Ming tidak bisa bangun pagi dan tidur lebih lama adalah karena ia harus membeli bahan-bahan di malam hari dan harus menjadi yang pertama mendapatkan bahan-bahan segar, yang pasti membutuhkan banyak usaha. Jadi, betapapun banyaknya keluhan para pengunjung restoran ini, mereka hanya bisa mengeluh secara lisan demi makan siang dan makan malam. Adapun kebenarannya, hanya Tuhan yang tahu. Namun mimpi baik Yuan Ming telah berakhir. Menggigit. Tiba-tiba sistem mengeluarkan suara, membangunkan Yuan Ming dari tidurnya. Ada apa? Yuan Ming terbaring linglung di tempat tidur, belum sepenuhnya sadar, dan hanya bergumam. Sistem menampilkan pesan selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan membuka usaha selama 1 bulan. Dengan ini saya menghadiahkan Anda angpau sistem. Angpau ini berupa uang tunai dan dapat segera diklaim. Ya, angpau? Oke, gumam Yuan Ming sesekali dalam tidurnya. Tunggu, amplop merah tunai. Yuan Ming sudah benar-benar sadar. Ia melompat dari tempat tidur dan bergegas untuk memastikan. Sistem menampilkan pesan dikonfirmasi sebagai amplop merah tunai, tersedia untuk diambil. Sistem, kamu benar-benar mengirimiku angpau? Sangat modis, tanya Yuan Ming tak percaya. Sistem menampilkan pesan amplop merah dapat diambil. Baiklah, tidak mungkin hanya 1 sen.
Sebagai seorang pemuda yang tampak cemas, Yuan Ming telah memainkan permainan meraih angpau selama tahun baru Imlek. Yang paling membuatnya terkesan adalah beberapa orang membagikan angpau besar dan mengambilnya sendiri, lalu membagikan angpau 10 sen. Atau ada yang membagikan 20 angpau seharga $1. Dan jika beruntung, biasanya Anda bisa mendapatkan angpau 10 sen. Sekarang sistem benar-benar ingin mengiriminya angpau tanpa alasan. Perasaan pertama Yuan Ming adalah mustahil. Kedua, ia merasa sistem yang pelit ini mungkin memberinya hadiah hiburan 1 sen. Pengalaman sebelumnya ada di sana. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, mohon ambil amplop merahnya sesegera mungkin. Mereka masih mendesakku untuk datang. Ayo ambil. Yuan Ming dengan pasrah mengklik amplop merah bertuliskan pembukaan usaha yang sukses. Dalam sekejap, sebuah amplop merah tebal muncul di tangannya. Amplop itu benar-benar tebal, dan rasanya bernilai lebih dari 10.000 atau 20.000 yuan. Namun, Yuan Ming sangat curiga ada koin 1 sen di dalamnya, meskipun ukurannya jauh lebih besar. Kamu akan tahu setelah kamu merobohkannya terlebih dahulu. Dengan suara rip, Yuan Ming langsung merobek segel tebal amplop merah itu. Sialan! Yuan Ming tak kuasa menahan umpatan. Tas itu penuh dengan RMB, semuanya RMB merah. Apakah aku salah bangun hari ini? Yuan Ming tak kuasa menahan keraguannya. Yuan Ming menyerah setelah berpikir lama dan tidak dapat menemukan jawabannya. Hal terpenting saat ini adalah hadiah hati nurani dari sistem penghitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Yuan Ming menghitung 2 kali sebelum memastikan totalnya tepat 150.000. Sistemnya benar-benar luar biasa. Bahkan ada hadiah uang tunai. Yuan Ming langsung bersemangat. Pada saat ini, sistem menerima pesan baru, kali ini berupa pesan pengingat yang ramah. Sistem menampilkan pesan tuan rumah telah beroperasi selama sebulan penuh. Anda perlu pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak bisnis untuk catering industri dan komersial agar operasi dapat berjalan lancar di masa mendatang. Yuan Ming agak bingung sekarang. Ada apa ini? Apa dia cuma dapat 20-30% setiap hari dan masih harus bayar pajak sendiri? Sistem, bukankah kau yang bertanggung jawab atas pajak? Yuan Ming menggenggam erat uang yang baru saja diterimanya, yang masih hangat. Sistem menampilkan pajak bisnis akan dibayarkan berdasarkan 6% dari penjualan aktual toko. Dari segi penjualan aktual, saya tidak mendapatkan sebanyak itu. Yuan Ming merasa dirugikan. Jelas sebagian besar keuntungan masuk ke sistem, tetapi sekarang dialah yang membayar pajak. Yah, Yuan Ming hanya mengeluh. Jika seseorang menunjukkan kebaikan tanpa alasan, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Ini benar sekali. Pantas saja kamu membagikan angpau hari ini. Ternyata tujuannya untuk membayar pajak. Berapa total yang harus kamu bayar? Bagi Yuan Ming, yang menghitung uang setiap malam, mudah untuk mengetahui berapa penghasilannya. Tetapi mengenai berapa yang harus dia bayar, Yuan Ming mengatakan bahwa dia tidak pandai matematika. Sistem menampilkan teks berikut omset bulanan tuan rumah dapat dilaporkan sebesar 3.589.800 yuan. Anda perlu membayar 6% dari total, yaitu 215.388. Sistem, kau hanya memberiku 150.000. Mana sisanya? Tanya Yuan Ming dengan tatapan nostalgia menatap uang RMB di tangannya yang masih basah. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah membayar sendiri. Sangat bagus dan sistematis. Yuan Ming hanya bisa terdiam. Ia ternyata harus membayar 65.388. Yuan Ming, yang mengira ia telah menerima angpau besar, sama sekali tidak senang. Meskipun Yuan Ming mendapatkan total 697.960 bulan lalu, ia masih merasa sangat tertekan dengan jumlah yang harus ia bayar. Itu berarti tersisa 632.572, hasil kerja keras selama sebulan. Yuan Ming bergumam sambil membersihkan dirinya. Kalau dengar ini, kamu pasti akan dipukuli sampai mati. Gaji sebulan lebih dari 600.000 yuan. Masih kerja keras begini? Omset ini, ditambah gaji Yuan Ming sebelumnya sebesar 3.000 yuan, pada dasarnya merupakan jumlah yang hanya bisa diperoleh dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Angka ini bahkan lebih tinggi daripada gaji tahunan kebanyakan pekerja kerah putih. Yuan Ming memahami betul hal ini, jadi dia memutuskan untuk membayarnya dengan tenang, meskipun dia menggerutu beberapa kata. Saat masih pagi, Yuan Ming langsung keluar dari pintu belakang, dan tentu saja tidak lupa membawa semangkuk sup mie untuk anjing liarnya. Taksi. Yuan Ming, yang kini telah menjadi orang kaya, selalu naik taksi setiap kali bepergian. Soal membeli mobil, Yuan Ming sendiri tidak terlalu suka mobil, dan tentu saja ia tidak punya SIM. Tuan, Biro Perpajakan Kota. Yuan Ming menyebutkan nama tempat itu dan mulai beristirahat dengan tenang di dalam taksi. Mendesis, mobil itu diparkir di pangkalan taksi. Kami di kantor pajak. Totalnya $22. Sopir itu memarkir mobilnya dan berbalik untuk berkata, "Permisi, Pak, ini 25." Yuan Ming mengeluarkan dompet hitam,
mengeluarkan 25 yuan, dan menyerahkannya, lalu duduk diam di dalam mobil menunggu kembalian. Sopirnya segera memberikan kembalian. Tak lama kemudian, Yuan Ming keluar dari mobil sambil membawa $3 dan memasukkannya ke dalam dompet. Kantor pajak berjarak sekitar 200 meter dari halte taksi. Meskipun Yuan Ming tampak tua, tinggi badannya cukup baik, sekitar 1,77 meter. Ia berjalan perlahan dan tiba di lobi dalam waktu 5 menit. Aula kantor pajak terang dan luas, dan area pembayaran tertera dengan jelas. Yuan Ming, yang harus membayar, sudah siap secara mental dan maju untuk mengantre dan mengambil nomor. Proses pembayaran di kantor pajak di sini sangat mirip dengan di bank. Anda menentukan ukuran toko Anda dan membayar pajak dengan izin usaha Anda. Pajak yang dibayarkan oleh wira swasta seperti Yuan Ming bersifat tetap dan tidak tinggi. Namun, toko Yuan Ming berbeda. Karena masalah harga, toko tersebut perlu membayar pajak sesuai dengan wajib pajak skala kecil. Misalnya, rumah tangga industri dan komersial perorangan, wajib pajak skala kecil, perusahaan produksi dan komersial, DLL, dibagi ke dalam beberapa jendela berbeda, yang cukup rumit. Perusahaan catering besar atau jaringan umumnya membayar langsung dari bank. Tarif pajak seperti Yuan Ming seharusnya ditransfer melalui bank. Namun, setelah Yuan Ming memperoleh izin usaha, izin operasi, dan sertifikat dari Biro Harga, ia perlu melaporkan omsetnya sendiri di bulan pertama. Yuan Ming merasa sangat bimbang saat memegang formulir itu. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menulis lebih sedikit agar bisa membayar pajak lebih sedikit. Namun, ketika memikirkan harga-harga yang jelas di tokonya dan arus pengunjung setiap hari, ia merasa jika ia menulis lebih sedikit, tokonya tidak akan lolos investigasi. Setelah bersusah payah, akhirnya ia menuliskan omset yang diberikan oleh sistem. Giliran Yuan Ming tiba dengan cepat, di jendela nomor 1. Halo? Tolong tunjukkan saya salinan izin usaha Anda, salinan harga dari Biro Harga, KTP Anda, dan laporan penjualan yang telah selesai. Ada seorang gadis cantik dan manis di jendela yang berbicara bahasa Mandarin yang sangat baku dan suaranya merdu. Berdesir dan berdesir. Yuan Ming menyerahkan semua dokumen di tangannya sekaligus, itu saja. Setelah mengatakan itu, Yuan Ming mengeluarkan kartu bank dan bersiap untuk menggeseknya. Awalnya, Yuan Ming berencana membayar tunai secara langsung, setidaknya untuk membuat petugas pajak membayar lebih lama. Kemudian, ia menyadari bahwa uang tunai lebih dari 200.000 yuan membutuhkan kantong besar untuk menampungnya, yang akan terlalu mencolok. Mengingat kekuatan bertarungnya yang rendah, Yuan Ming diam-diam membatalkan rencana ini dan dengan jujur bersiap menggesek kartu. Pak, apakah Anda salah mengisi jumlah yang dideklarasikan? Ini tidak bisa diubah dan perlu diisi ulang. Teller mengambil formulir deklarasi Yuan Ming dan berkata, tidak, hanya itu. Yuan Ming menggelengkan kepalanya dengan tegas. Toko Anda hanya 30 meter persegi, tetapi penjualan Anda melebihi 3 juta. Apakah Anda yakin tidak salah mengisinya? Tanya teller dengan hati-hati. Nadanya agak tidak menyenangkan. Ia menambahkan, jumlah yang harus Anda bayar akan sangat besar. Toko saya memang istimewa. Itu sudah pasti, kata Yuan Ming tegas. Teller di dalam agak kesal dan berhenti mengingatkannya. Ia hanya membunyikan bel dan memanggil wakil kepala bagian. Xiao Qian, ada apa? Seorang pria dengan potongan rambut Mediterania dan setelan jas yang tampak melilit tubuhnya menghampiri kasir Xiao Qian dan bertanya. Xiao Qian menjelaskan situasinya secara singkat, dan wakil kepala seksi Haitang menatap Yuan Ming yang duduk di kursinya dengan ekspresi serius. Xiao Qian, biarkan aku bicara. Haidi mendorong Xiao Qian ke samping dan duduk sendiri. Anak muda, periksa baik-baik dokumenmu. Dokumen-dokumen itu tidak diisi dengan benar. Kamu harus membayar pajak sesuai standar ini di masa mendatang. Tokomu terlalu kecil, dan aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Nada bicara Mediterranean masih relatif tenang, tetapi kata-katanya tidak begitu sopan. Maaf, saya kurang paham. Semua dokumennya lengkap. Ada masalah? Yuan Ming menunjuk langsung dokumen di tangan Metian dan bertanya dengan bingung. Kau orang yang tidak mau mendengarkan meskipun aku sudah bicara baik-baik. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Melihat Yuan Ming sama sekali tidak mendengarkan nasihatnya, Haidong dengan marah membuka salinan dokumen yang diserahkan Yuan Ming dan bersiap untuk langsung menyetujuinya. Dokumen-dokumen sebelumnya semuanya normal sampai saya beralih ke harga yang disetujui oleh Biro Harga. Setiap restoran dapat menetapkan harga sendiri, dan harga tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Biro Harga. Selama harga dasar Anda tertera di tempat yang mudah dilihat pelanggan dan tidak ada biaya tersembunyi, pada dasarnya harga tersebut wajar. Harga dasar yang disetujui Yuan Ming adalah 188 RMB untuk nasi goreng. Ketika diajukan, orang-orang di Biro Harga mengira Yuan Ming pasti bercanda. Siapa yang mau makan nasi goreng dengan harga semahal itu dari restoran mewah yang luasnya kurang dari 50 meter persegi? Mediterranean terkejut dengan harga dan omset yang baru saja dilaporkan Yuan Ming. Jika harganya seperti ini, wajar saja melaporkan omset sebesar itu. Masalahnya,
Salinan izin usaha dengan jelas menyatakan bahwa toko tersebut berukuran 30 meter persegi. Mediterranean merasa ada yang salah dengan matanya atau dengan pria berwajah tenang di depannya. Setelah memilah semua dokumen dengan tenang, Mediterranean berkata, "Pak, saya sudah menyetujuinya. Jumlah pajak Anda adalah 215.388. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau tunai?" Gesek kartunya. Yuan Ming mengeluarkan kartu dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pria di konter. "Tunggu sebentar." Mediterranean menggesek kartu dan muncul pesan, "Silakan masukkan," kata sandi. Setelah semuanya berjalan lancar, semuanya terasa jauh lebih cepat. Yuan Ming keluar dari kantor pajak dengan uang kertas kecil senilai lebih dari 200.000 yuan. Menoleh ke arah pintu, ia merasa seperti pisiu, yang hanya memperbolehkan orang masuk tetapi tidak keluar. Sementara itu, Heidi mengambil salinan semua dokumen dan berkata kepada teller Xiao Qian yang berdiri di dekatnya, "Saya akan menyampaikan ini kepada kepala bagian." "Baiklah, silakan, Wakil Kepala Seksi." Xiao Qian duduk dan memulai putaran pekerjaannya berikutnya. Heidi membawa berkas Yuan Ming ke kantor Kepala Seksi. Tok-tok. Wakil Kepala Seksi mengetuk pintu. "Masuk." Sebuah suara keras terdengar dari dalam. "Wakil Kepala Seksi Li, silakan duduk." "Ada apa?" Saat pintu terbuka, seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan setelan rapi, rambut disisir rapi, dan berwajah ramah, buru-buru berkata, "Kepala, ini yang ingin saya katakan." Wakil Kepala Li, yang juga dikenal sebagai Mediterania, menjelaskan situasi secara singkat. Wakil Kepala Seksi Li melakukan pekerjaan yang hebat. Sangat mencurigakan bahwa toko sekecil itu bisa omzet sebesar itu. Kepala Seksi awalnya setuju dengan kata-kata Mediterranean, lalu mengganti topik, "Tapi kami tidak punya bukti. Jadi, Wakil Kepala Seksi Li, silakan datang langsung ke sana dan lihat apa yang terjadi. Kita menghabiskan uang pembayar pajak, jadi kita harus melakukan sesuatu yang praktis." Kepala Seksi memandang Mediterania dengan optimisme. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi melihatnya besok pagi." Melihat Kepala Seksi itu berkata demikian, Heidi tak punya pilihan selain menyetujuinya. Yuan Ming, yang baru saja keluar pintu, tiba-tiba menerima tugas baru. Isi misi tersebut membuat Yuan Ming tercengang. Nomor grup 46592665. Jika Anda bergabung dengan grup, penulis bodoh akan mendapat keuntungan. Ini bulan Mei dan Chengdu tidak terlalu panas tahun ini. Yuan Ming mulai berjalan-jalan di sekitar jalan makanan. Pakaian Yuan Ming pada dasarnya sama seperti sebelumnya, dengan kaos bermotif biasa dan celana kasual kaki. Satu-satunya perbedaan adalah ia hampir tidak pernah mengenakan pakaian berwarna terang sebelumnya. Tetapi sekarang ia tidak lagi khawatir. Jalan pejalan kaki untuk kuliner di sini adalah yang terbesar di kota, dengan toko-toko kecil berjejer satu demi satu. Lantai pertama hampir seluruhnya untuk konsumsi yang terjangkau. Saat jam makan siang pukul 10, bisnis sedang ramai dan arus orang sangat ramai. Yuan Ming tidak pilih-pilih makanan, jadi ia menemukan tempat yang aromanya paling segar dan berjalan ke sana. Toko Baozi Kota Tua. Yuan Ming melihat nama itu dan langsung masuk. "Tidak masalah apa yang Anda makan, yang penting bahan-bahannya segar." Ada cukup banyak pelanggan di dalam, kebanyakan dari mereka memesan roti dan bubur, dan semua orang tampak menikmati makanannya. "Bos, saya mau sekeranjang roti vegetarian, semangkuk bubur, dan semangkuk sup tremela." Yuan Ming melihat beberapa hidangan di menu dan mulai memesan. "Saya akan segera ke sana, mohon tunggu." Toko kecil ini dikelola oleh sepasang suami istri. Pria parubaya itu tampak jujur dan sederhana, dengan lengan kekar dan rona merah di wajahnya karena menguleni adonan dengan penuh semangat. Pemilik toko wanita berpakaian modis, berambut keriting, dan berdandan tipis. Ia tampak cerdas dan efisien, serta menghitung tagihan dengan sangat cepat. Ia menerima pembayaran dan menyajikan hidangan secara bersamaan tanpa penundaan. Tuangkan roti, bubur, dan sup tremela miu ke dalam ember di sana. Pemilik toko datang membawa nampan. Keranjang berisi 4 roti masih panas mengepul dan mengeluarkan aroma gandum. Saat saya mengambil buburnya, saya merasa buburnya hangat dan pas untuk dimakan. Ada juga sepiring kecil rumput laut di atas nampan. Karuh. Yuan Ming pertama-tama minum bubur untuk membasahi tenggorokannya sebelum dia mulai mengambil roti dan mencicipinya. Roti itu beraroma sangat segar, dengan aroma tepung yang tercium jelas. Saat ia menggigitnya, aroma hidangan vegetarian pun langsung tercium ke tenggorokannya. Saat itu, Yuan Ming sedikit mengernyit. Sejak kelima indraku semakin terasa, aroma makanan yang samar tak bisa lepas dari lidah dan hidungku. Saat ini, selain aroma mie dan kerenyahan sayuran, tercium pula aroma amis yang tak tersamarkan. Karena roti vegetarian tidak mengandung minyak atau air, sedikit minyak ditambahkan saat mencampur isiannya. Rasa minyak ini jelas sangat rendah. Yuan Ming merasa sangat tidak tahan dan hanya bisa buru-buru melahap kulit roti dan bubur yang terasa seperti nasi basi itu. Sistem, makanan seperti ini benar-benar sulit ditelan.
Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sistem menampilkan kata-kata yang perlu dipelajari oleh tuan rumah adalah rasa dedikasi setiap koki. Silakan terus nikmati diri Anda. Kalau bicara soal belajar, bisakah kau tidak bilang itu cuma buang-buang waktu? Yuan Ming mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemampuan sistem untuk mengekspresikan dirinya. Sekarang Yuan Ming hanya bisa mulai mencari pelanggan berikutnya untuk mencoba makanannya. Hari pertama diakhiri dengan mencicipi berbagai makanan di Yuan Ming. Dering, dering, dering. Yuan Ming terbangun pagi-pagi karena dering ponselnya. Ia hanya punya satu tujuan bangun sepagi ini. Aku mengambil kertas A4 yang telah kutulis kemarin dan menempelkannya di pintu rumahku. Saya terus berjalan kembali dengan sandal saya, siap untuk tidur siang. Namun, Yuan Ming terlalu naif. Ia baru saja kembali ke atas dan belum berbaring ketika mendengar suara hiruk-pikuk di lantai bawah. Setelah mendengarkan dengan saksama, saya menyadari bahwa mereka mendesak saya untuk membuka pintu. Setelah memikirkannya, saya pun mandi dan berkemas sebelum pergi. Di sisi lain, Wakil Kepala Seksi Li, yang setuju datang untuk memeriksa hari ini, sedang dalam perjalanan ke kantor pajak. Wakil Kepala Seksi Li sebenarnya menolak dalam hati. Ia pikir kalau ada masalah dengan toko kecil, ia tinggal lapor langsung ke Biro Industri dan Perdagangan. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Kepala Seksi ketika diminta datang ke sini. Sekalipun itu adalah misi keluar yang diperintahkan oleh Kepala Seksi, Wakil Kepala Seksi Li akan tetap berhati-hati dan masuk serta melapor terlebih dahulu sehingga tidak terjadi masalah dengan prosedurnya. Mau kemana? Wakil Kepala Seksi Li? Mediterranean baru saja menyelesaikan prosedur dan hendak pergi ketika ia bertemu Wakil Kepala Seksi lainnya, Wang. Wakil Kepala Seksi Wang, kami harus pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Kepala Seksi. Bagaimana denganmu? Wakil Kepala Seksi Li berhenti dan menjawab. Oh, Wakil Kepala Seksi Li memang disukai oleh Kepala Seksi. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Wakil Kepala Seksi Wang memujinya sambil tersenyum sebelum pergi. Bingung? Wakil Kepala Seksi Li memutuskan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Kepala Seksi terlebih dahulu. Ia menyentuh perutnya yang buncit dan pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil. Kantor pajak hanya berjarak 20 menit dari toko Yuan Ming, dan Wakil Kepala Seksi Li berjalan dengan mantap, jadi dia hanya membutuhkan waktu 25 menit. Dan ada pertunjukan bagus yang menanti Wakil Kepala Seksi Li untuk ditonton di gerbang Yuan Ming. Hei, adakah yang tahu apa yang sedang dilakukan Bos Yuan? Seseorang bertanya dengan suara keras. Entahlah. Sudah 2 hari tutup. Seseorang langsung menjawab dengan nada tidak puas. Alasan aneh ini sudah cukup. Bisakah kamu membuka restoran dan memasak saja? Kalimat demi kalimat dipenuhi ketidakpuasan. Pada saat ini, terdengar suara perempuan lemah berkata, saya periksa dan ternyata kemarin memang hari perawatan rambut nasional. Benarkah hal semacam itu? Ucapan gadis itu langsung memancing reaksi. Apakah ini fokusnya sekarang? Makan adalah hal terpenting. Suara yang baru saja terdengar tertahan, dan isu baru mulai dibahas. Inilah suasana ketika Wakil Kepala Seksi Li datang. Ada apa? Mungkinkah terjadi sesuatu? Wakil Kepala Seksi Li menatap kerumunan yang bersemangat dan merasa gugup. Setelah ragu-ragu sejenak, Wakil Kepala Seksi Li memutuskan untuk maju untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kak, ada apa ini? Apa bosnya kabur bawa uang? Teringat laporan omzet Yuan Ming? Wakil Kepala Seksi Li bertanya dengan tegas. Kamu baru di sini, kan? Bukan begini. Semua orang sedang menunggu makan malam. Pria yang ditanya itu berbalik dan menatap Wakil Kepala Seksi Li, lalu menjelaskan. Makan? Di tempat lain saja boleh. Kenapa kalian menunggu di sini? Wakil Kepala Seksi Li bingung. Mungkin sudah 20 menit sejak dia tiba di sini. Pintunya jelas tertutup. Jadi kenapa orang-orang ini menunggu di sini untuk makan? Kamu orang baru di sini? Nggak ngerti. Untung kamu nggak kena tipu. Senyum di wajah pria itu unik banget. Sampai-sampai bikin Wakil Kepala Seksi Li merinding. Lupakan saja, lebih baik aku lihat ke depan. Gumam Wakil Kepala Seksi Li pelan dan perlahan-lahan berjalan menuju pintu toko. Hal yang paling mencolok dari pintu masuk utama adalah tidak adanya papan nama di pintu masuk toko. Wakil Kepala Seksi Li tahu bahwa nama toko itu sudah lama terdaftar. Dan saya tidak tahu apakah dia merasa bersalah atau apa jika tidak ada papan nama sekarang. Wakil Kepala Seksi Li yang tengah memikirkan hal ini segera mengurungkan niatnya karena ada pengumuman yang ditempel di pintu. Perhatian hari ini adalah Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari libur resmi, jadi toko kami tutup selama 1 hari. Wakil Kepala Seksi Li merasa ia pasti salah lihat. Sebagai pegawai negeri sipil, ia sangat akrab dengan hari libur dan tahu persis kapan hari libur itu tiba. Namun, ketika ia melihat hari libur resmi ini, Wakil Kepala Seksi Li merasa ragu. Gadis yang baru saja memeriksa tanggal kemarin, langsung memegang ponselnya dan mencari lagi, lalu menemukan bahwa tanggal ini benar-benar ada. Ia langsung mengangkat ponselnya dan berkata, aku baru saja memeriksa, hari libur ini benar-benar ada. Apa? Wakil Kepala Seksi Li, yang paling bereaksi?
melangkah maju dan menatap telepon dengan saksama. Setelah menyadari bahwa festival ini benar-benar ada, wakil kepala seksi Lee terdiam, dan yang lainnya bahkan lebih terdiam lagi. Sialan, bos ini, kenapa dia tidak masuk surga? Sangat sulit bagi Bos Yuan untuk bekerja keras menemukan festival-festival aneh ini. Ada nada ketidakpuasan yang kuat dalam suaranya yang menggertakkan gigi. Baiklah, Yinyin, periksa apakah ada festival aneh besok. Pria itu, yang sudah tenang, memberi perintah ini. Ternyata wanita yang sedang memeriksa ponselnya itu bernama Yinyin. Ia mengangguk patuh dan mulai mencari dengan tekun. Wakil kepala seksi Lee, yang sempat tertegun sejenak, akhirnya tersadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah bos masih akan membuka toko? Bagaimana kalau dia kabur? Kudengar barang-barang di toko itu cukup mahal. Pendatang baru itu tidak tahu apa-apa. Sia-sia saja hidupnya kalau Bos Yuan tidak jadi koki dengan keahliannya. Implikasinya, kalau Yuan Ming bukan koki, dia pasti sudah mati. Pernyataan ini tajam dan langsung, dan mendapat anggukan setuju dari sebagian besar orang. Wakil kepala seksi Lee yakin, tetapi karena tokonya tutup, dia tidak bisa menjelaskannya saat kembali. Jadi dia bertanya lagi, apakah bos masih buka hari ini? Itu bukan omong kosong. Kita seharusnya tidak membuka toko. Jawaban orang ini sangat menarik. Awalnya, ia mengatakan bahwa wakil kepala seksi Lee dari Mediterania bertanya omong kosong. Lalu ia memberikan jawaban yang tidak pasti. Sepertinya ia juga berharap untuk membuka toko hari ini. Wakil kepala seksi Lee tidak mungkin menghabiskan seharian di sini. Setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan untuk kembali besok pagi-pagi sekali dan memberikan jawaban yang akurat kepada kepala seksi. Aku sudah memeriksanya. Sudah memeriksanya beberapa kali, kata Yinyin dengan yakin. Bagaimana? Besok ada festival? Tanya pria itu dengan suara rendah. Tidak, tidak akan ada festival aneh besok. Jika Yinyin bukan seorang gadis, dia mungkin akan dicekik sampai mati karena caranya berbicara dengan napas yang berat. Bagus sekali. Tanpa festival ini, aku jadi penasaran bagaimana Bos Yuan bisa bertingkah seperti iblis. Setelah mendengar kabar baik itu, beberapa orang menghela napas lega dan bubar berdua-tiga. Bersiap untuk datang dan melihat-lihat besok. Fakta membuktikan bahwa mereka masih terlalu naif. Hari ini, Yuan Ming mengubah metode menempelkan kertas A4, dan masih gagal menangkap Wu Hai, yang belum makan dengan benar selama 2 hari. Kali ini, metodenya lebih sederhana dan lebih brutal. Yuan Ming menyetel alarm untuk pukul 2 pagi. Setelah bangun, ia menyelinap ke pintu depan tokonya sambil membawa selembar kertas A4. Pernahkah ada yang melihat langit di Chengdu pukul 2 pagi? Setidaknya Yuan Ming belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kali ini ia mengamatinya dengan saksama. Ada sedikit rasa dingin di kegelapan, dan lampu jalan yang berkelap-kelip menambah suasana yang tak terlukiskan. Yuan Ming, yang telah mengenakan mantel, tidak merasa kedinginan. Aduh, kau mengagetkanku. Suara Yuan Ming tiba-tiba terdengar di jalanan yang kosong. Yang membuat Yuan Ming takut adalah seekor anjing yang tergeletak di pintu. Di lingkungan yang gelap, hanya kedua bola matanya yang bersinar. Bahkan orang pemberani seperti Yuan Ming pun ketakutan. Anjing itu hanya menatap Yuan Ming lalu berbaring lagi tanpa bersuara. Ketika saya mendekat, ternyata itu adalah anjing Teddy ras campuran yang biasa disajikan Yuan Ming setiap hari untuk sup mie. Ia berbaring tak bergerak, menyatu dengan kegelapan, kedua matanya yang gelap menatap sekeliling dengan waspada, seolah sedang menjaga sesuatu. Kenapa kamu berbaring di sini? Pergi saja ke tempatmu sendiri. Yuan Ming tahu betul bahwa tokonya sangat aman dan tidak membutuhkan penjaga. Tetapi dia senang melihat pemandangan seperti itu. Meskipun kita tidak mengharapkan imbalan saat berbuat baik, kita akan senang jika mendapatkannya. Teddy menoleh menatap Yuan Ming dengan penuh kepribadian, lalu meneruskan penjagaannya yang waspada, mengabaikannya sepenuhnya. Oke, aku mau tidur di mana saja. Melihat Teddy sama sekali tidak mendengarkan, Yuan Ming mengangkat bahu, menempelkan pengumuman itu, kembali ke kamarnya, dan melanjutkan tidurnya. Tanpa sepengetahuan Yuan Ming, Teddy telah menjaga toko di malam hari selama berhari-hari. Langit cerah dan hari itu cerah kembali. Beberapa orang yang sudah membuat janji untuk datang melihat catatan mencolok di pintu dari kejauhan. Mereka merasakan firasat buruk di hati mereka dan menghampiri. Apakah ini mungkin? Aku, Ye Liangchen, berlutut. Bos Yuan, aku menyerah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang ini cuma pura-pura. Aku mengalah. Kalau bisa, aku mau menghajarnya, tapi aku nggak akan pernah memukul tangan atau wajahnya. Pernyataan ini sangat logis dan rasional. Lagi pula, Anda tidak dapat memegang spatula jika tangan Anda terluka. Perhatian saya tidak dapat menemukan hari libur. Saya tidak bahagia. Saya akan mengambil cuti sehari untuk menenangkan diri. Dan kami akan buka besok. Tanda tangannya masih Yuan Ming. Kali ini tidak ada orang yang menunggu di pintu. Dan tampak seperti toko tutup biasa. Kali ini, wakil kepala seksi Lee, yang bergegas menghampiri,
kembali dengan tangan kosong. Tidak ada seorang pun yang menunggu di luar pintu. Hanya ada sebuah pengumuman yang menggantung di pintu. Setelah membaca isi pengumuman itu, Wakil Kepala Seksi Li dipenuhi amarah. Ini hanya restoran kecil, tapi sangat menyebalkan. Wakil Kepala Seksi Li penuh dengan keluhan dalam perjalanan pulang. Karena tidak masuk ke toko, Wakil Kepala Seksi Li tidak tahu cara melaporkannya, jadi ia hanya bisa berpikir untuk pergi ke sana besok. Untungnya, ia diberitahu bahwa toko akan buka besok. Situasinya tidak terduga. Saat itu, Kepala Seksi menelepon seseorang untuk memberitahu Wakil Kepala Seksi Li. Kepala Seksi bilang ingin bertemu Anda. Baiklah, saya akan segera pergi. Wakil Kepala Seksi Li tidak punya pilihan selain setuju. Dong-dong, ketukan di pintu membuyarkan lamunan Kepala Seksi yang sedang mengoreksi dokumen. Ia duduk tegak dan berkata, "Masuk. Kepala suku, saya minta maaf. Toko itu sudah 3 hari tidak buka, dan saya tidak tahu persis situasinya." Wakil Kepala Suku Li masuk dan meminta maaf terlebih dahulu, lalu menjelaskan alasannya secara rinci. "Jadi, banyak yang memuji kepiawaian memasak si Koki?" Tanya Kepala Seksi itu dengan penuh minat. Memang benar, tapi bosnya benar-benar tidak masuk akal. Penilaian Wakil Kepala Seksi Li taplak lagi dipenuhi dengan rasa kesal. Kalau memang benar-benar sebagus yang mereka katakan, ya tidak ada salahnya, kata Kepala Seksi sambil tersenyum. Wakil Kepala Seksi Li tidak berpikir demikian, tetapi dia tidak ingin membantah pemimpinnya secara langsung, jadi dia tetap diam. "Baiklah, setelah pulang kerja besok, kamu temani aku dan aku akan ke sana lagi." Kepala Seksi itu masih agak penasaran dengan toko kecil seluas 30 meter persegi yang membayar pajak begitu besar. Sekarang dia mendengar bahwa bosnya sangat aneh, dia harus pergi dan melihatnya untuk alasan publik maupun pribadi. Yuan Ming, yang telah menjadi bahan perbincangan, telah makan dan menghabiskan uang di mana-mana selama 2 hari terakhir, dan ia telah memperoleh beberapa keuntungan. Meskipun bahan-bahan di beberapa toko kecil tidak sebaik tokonya sendiri, mereka juga bersikeras menggunakan bahan-bahan yang paling segar. Misalnya, ada toko roti di lingkungan tersebut yang hanya buka 4 jam sehari. Harga rotinya 2 kali lipat dari toko lain, tetapi tetap saja terjual habis setiap hari, dan banyak orang masih menanyakannya setiap hari. Yuan Ming tidak membeli apapun saat pertama kali, dan ketika tiba gilirannya, semua roti terjual habis. Ngomong-ngomong, keluarganya hanya menjual roti isi daging, tanpa isian lain. Yuan Ming, yang membeli dari toko itu untuk kedua kalinya, juga menyadari bahwa alasan mengapa bisnis ini begitu sukses adalah karena pemiliknya melakukan hal ini, karena tokonya sangat bersih. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan, dan bahan-bahannya memang segar, tetapi rasanya sungguh tidak lezat. Kali ini, Yuan Ming menemukan sebuah toko tua yang sangat terkenal, yang spesialisasinya adalah abalon liar, yang tersedia dalam jumlah terbatas untuk setiap orang setiap kali. Ia mendengar bahwa rasanya sangat lezat, jadi Yuan Ming datang ke sini karena reputasinya. Lokasi toko ini tidak sulit ditemukan. Terletak di jalan lingkar yang ramai. Toko ini didekorasi dengan indah dan elegan, dan kedua resepsionis di pintu masuk adalah wanita-wanita cantik. "Selamat datang, berapa orang yang hadir?" Salah satu resepsionis datang dan menyapa mereka. "Satu orang, hanya aula." Yuan Ming dengan cerdik memilih aula utama. Bercanda, kamar-kamar pribadi harus dibayar, tetapi Yuan Ming hanya ingin mencicipi abalon liar di sini. "Baiklah, silakan ke sini." Resepsionis dengan sopan mempersilakan Yuan Ming duduk di kursi ganda dekat jendela, dekat jalan. Meskipun pemandangannya bagus, suasananya juga ramai. "Terima kasih." Setelah mengucapkan terima kasih dengan sopan, Yuan Ming mengambil menu di atas meja dan bersiap memesan. "Sama-sama. Seseorang akan segera mengambil pesanan Anda." Resepsionis tetap tersenyum sopan selama proses berlangsung. Dekorasi di dalam toko juga terang dan elegan, yang sangat memanjakan mata. Secara keseluruhan, Yuan Ming sangat puas. "Halo, Pak. Hari ini Bapak mau makan apa?" Pelayan yang datang melayani pesanan kami bersuara lantang dan ramah, serta berpenampilan menarik. "Begini, 1 porsi abalon dengan nasi dan 1 porsi abalon kukus, itu saja." Setelah Yuan Ming memesan maksimal 2 porsi abalon, ia mengembalikan menu kepada pelayan. "Baik, Pak. Abalon yang Anda pesan adalah abalon liar dari Kanada yang diterbangkan hari ini. Kami sudah mencapai batas atas, jadi Anda tidak akan bisa menambahkan hidangan abalon lagi dalam waktu dekat." Pelayan menjelaskan asal dan jumlah abalon dengan suara yang jelas. "Saya mengerti." Yuan Ming mengangguk tanda mengerti. "Makanan Anda akan disajikan nanti. Silakan tunggu." Pelayan itu pergi dengan suara tegas, dan Yuan Ming mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain game tunggal, menghancurkan bintang, sambil menunggu makanan disajikan. Restoran profesional besar seperti ini memiliki lebih dari 20 koki di dapurnya saja, masing-masing dengan tanggung jawab yang berbeda. Bahkan ketika aula hampir penuh, makanan disajikan dengan sangat cepat. "Tuan, ini nasi abalon dan abalon kukusnya."
Gadis bersuara renyah itu tadi memimpin seorang pelayan menuju meja Yuan Ming dan berkata, "Oke, terima kasih atas bantuanmu." Yuan Ming meletakkan ponselnya agar gadis itu bisa membawakan makanannya dengan lebih mudah. Namun, kecepatan penyajian dua hidangan masih sangat cepat, dan pelayan serta pelayan lainnya terus melayani pelanggan berikutnya. Satu pelayan biasanya melayani beberapa meja sehingga toko dapat tertata rapi. Kaserol kecil berwarna ungu merah berisi sekitar semangkuk nasi, dibalik menjadi bentuk bulat. Butiran nasi putih disiram saus abalon coklat mengilap, sementara brokoli dan bokcai yang sudah direbus membentuk bentuk yang indah. Abalon dipotong tipis-tipis dan dibentangkan di sampingnya, direndam dalam sup, dan beberapa potongan wortel merah ditaburkan di antaranya. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong.